Orang ini adalah penyembuh terkuat di seluruh benua. Dalam pertempuran terakhir melawan bencana, tidak ada pemburu yang cukup kuat untuk mengalahkan para naga, tapi mereka punya Will. Dan dengan adanya Will, tidak ada yang mati di medan perang, seburuk apapun lukanya. Tapi itu ternyata menjadi kutukan. Sekutu-sekutunya muak karena tidak bisa mati. Ditarik kembali dari kematian, ditambal dari awal, dan dilemparkan kembali ke medan perang berulang kali lebih buruk daripada gugur dalam pertempuran. Jadi mereka berbalik melawan satu-satunya orang yang membuat mereka tetap hidup. Sang jenderal menusukkan pedang ke bahu Will dan berkata, "Sekarang kau tahu bagaimana rasanya menderita." Itulah akhirnya. Tanpa keinginan untuk bertarung, pasukan itu hancur berantakan. Para naga tidak membiarkan siapapun pergi. Dan Will menyadari bahwa penyembuh terkuat di dunia pun tidak bisa keluar hidup-hidup dari perut naga. Tapi kau pikir itu akhirnya? Will terbangun 5 tahun di masa lalu dengan setiap ingatan tentang kiamat masih ada di kepalanya. Dia tahu persis apa yang akan terjadi. Dan kali ini, dia memutuskan tidak akan tinggal di belakang hanya untuk menyembuhkan orang. Dia akan belajar cara bertarung, masuk ke Akademi Sihir Ofensif, dan berhenti mengandalkan orang lain untuk melindungi orang-orang yang dia sayangi sampai dia melihat surat di atas meja, formulir pendaftaran. Jika itu ada di sana, berarti dia benar-benar telah kembali ke masa lalu. Will membuka pintu dan menghadapi dunia luar. Tahun 416 kalender Solsario, 1 minggu sebelum tanggal pendaftaran di Akademi Hylic 5 tahun yang lalu. Dia mengira naga itu telah merenggut nyawanya. Dia tidak tahu apa yang terjadi, tetapi jika permintaan terakhirnya benar-benar terkabul, maka dia tahu persis apa yang harus dia lakukan. Dia akan mendaftar di Schwartz, Akademi Sihir Ofensif. Sudah menjadi rahasia umum bahwa penyembuh tidak bisa menggunakan sihir serangan. Will bermaksud untuk menghancurkan gagasan itu untuk selamanya. Akan ada banyak rintangan, tapi dia membawa ingatan kehidupan masa lalunya dan semua sihir penyembuhan yang telah dia kuasai. Jika dia menggunakan semua yang dia miliki, dia bisa mengubah masa depan. Nah, kali ini, dia akan bertarung dengan tangannya sendiri. Schwartz adalah sekolah terbaik di dunia untuk belajar sihir pertempuran. Mereka bilang sistem elit di sana bisa mengubah penyihir manapun menjadi pejuang garis depan. Seseorang yang dia temui di kehidupan masa lalunya juga seorang lulusan, tetapi teori-teori akademi itu dirahasiakan dengan ketat. Hanya siswa yang memiliki akses. Mungkin belum ada preseden seorang penyembuh mendaftar di Schwartz. Pertanyaannya adalah bagaimana cara mengatasinya? Pada akhirnya, mungkin ini masalah uang. Karena reputasi sekolah, para bangsawan berinvestasi besar-besaran di sana. Andai saja dia berhasil membawa kekayaannya dari kehidupan masa lalunya. Tapi tidak. Bagaimanapun, imbalan yang dia terima sebagai penyembuh sangat besar. Masalahnya adalah waktu. Bahkan jika dia mulai bekerja sekarang, dia tidak akan menghasilkan cukup uang sebelum tanggal pendaftaran. Sebuah suara memanggil namanya. Will segera mengkenalinya, adiknya. Dia telah kembali ke masa lalu dan adiknya masih hidup. Adiknya bertanya apakah perutnya sakit. Will menggelengkan kepala, mengatakan ada debu masuk ke matanya. Adiknya tertawa dan mengucapkan selamat jalan. Will berpikir bahwa dalam kehidupan ini, dia bisa mencegah tragedi yang akan menimpanya nanti. Sihir penyembuhannya akan cukup. Dia bisa menyelamatkan orang-orang yang tidak bisa dia selamatkan sebelumnya. Dia bilang dia menemukan sesuatu. Adiknya ingin tahu apa yang terjadi. Aliansi Akademi Sihir adalah sebuah organisasi yang menyatukan semua akademi di kerajaan dan membuat keputusan tentang pendidikan sihir. Pada saat itu, Presiden Aliansi juga menjabat sebagai Direktur Akademi Schwartz. Tetapi ada suatu periode ketika dia praktis menghilang dari pertemuan. Di kediaman direktur pada hari yang sama, dia sedang berdiri di samping tempat tidur. Cucunya terbaring tak sadarkan diri, bermandikan keringat dingin. Dia meletakkan tangannya di wajah cucunya dan memanggil namanya Marie. Dia berkata penyembuh hari ini juga tidak cukup baik, tetapi dia akan menemukan seseorang yang mampu menyembuhkannya. Dia memintanya untuk bertahan sedikit lebih lama. Itulah sebabnya Presiden terus menghilang. Dia benar-benar sibuk merawat cucunya yang sakit. Di lini masa sebelumnya, sihir penyembuhan pada masa itu tidak mampu menyelamatkannya dan dia telah meninggal. Lalu seseorang masuk melalui jendela dan bertanya apakah direktur bersedia membiarkannya menangani pekerjaan itu. Direktur itu langsung mengenali anak laki-laki itu. Itu adalah Will, siswa beasiswa dari Hylic, yang bakat sihir penyembuhannya terkenal di dalam aliansi. Meskipun dia tidak menyangka Will adalah tipe orang yang memanjat masuk lewat jendela, Will menggaruk kepalanya dan tertawa. Dia berpikir dirinya di masa lalu tidak akan pernah melakukan hal seperti itu, tetapi kehilangan nyawa mungkin telah membuatnya lebih berani. Bagaimanapun, tidak ada waktu untuk disia-siakan. Tidak untuknya, tidak untuk gadis itu, dan dia bisa menyembuhkannya. Direktur bertanya apa niatnya. Will berkata mereka bisa membicarakannya nanti, dan pertama-tama dia membutuhkan izin untuk merawat cucunya.
Penyakitnya berkembang lebih cepat dari yang dia duga. Keduanya saling menatap selama beberapa detik. Kemudian direktur menyerah dan menyuruh Will untuk menunjukkan kemampuannya. Will duduk di samping gadis itu di tempat tidur dan menatap ke depan, sedikit tegang. Dia berpikir direktur Akademi Sihir Ofensif memiliki tatapan mata yang seperti yang kau harapkan. Tipe yang akan mengakhiri hidupmu di tempat jika kau membuat satu gerakan yang salah. Meski begitu, dia menarik napas dalam-dalam, memegang tangannya, dan mulai menggunakan sihir penyembuhannya. Kapasitas mananya menurun ketika dia kembali ke masa lalu, tetapi formula-formula itu masih dia ingat. Formula untuk mengobati penyakit Zora seharusnya tidak ditemukan selama 2 tahun lagi, tetapi dirinya saat ini sudah mengetahuinya. Gadis itu membuka matanya. Will menghela napas lega dan berkata, "Syukurlah berhasil." Sambil tersenyum, dia memberitahunya bahwa staminanya benar-benar terkuras dan memintanya untuk beristirahat. Gadis itu berpaling, sedikit malu dan setuju. Direktur bertanya apakah Mari benar-benar baik-baik saja. Dia membenarkannya dan berkata dia tidak ingat kapan terakhir kali merasa seringan ini. Pria tua itu hampir menangis di tempat. Dia bilang dia mengerti. Dia benar-benar mengerti, dan itu adalah kelegaan yang luar biasa. Di ruangan lain, direktur berterima kasih pada Will. Dia berkata, jika ada yang bisa dia lakukan untuknya, dia hanya perlu memintanya. Will berterima kasih padanya dan berkata permintaannya tidak sulit. Seperti yang baru saja direktur lihat, sihir penyembuhannya adalah yang terbaik. Tidak ada lagi yang bisa dia pelajari di bidang itu. Itulah mengapa dia ingin mendaftar di Akademi Schwartz. Direktur bertanya apakah Will benar-benar ingin menempatkan bakat seperti miliknya di Akademi Sihir Ofensif, alih-alih di Akademi Penyembuhan, dan apakah dia mengerti apa artinya itu. Will membenarkannya. Direktur mengamati mata anak laki-laki itu sejenak. Lalu dia bilang wewenangnya ada untuk hari-hari seperti ini dan dia akan mengurus semuanya. Dia menjabat tangan Will. Di ruangan lain, seorang pria berkomentar bahwa rubah tua itu, saat kau tidak menduganya, malah melakukan sesuatu yang begitu ceroboh. Dia bertanya-tanya apakah Will bisa mengikuti kurikulum Schwartz, seorang healer lemah sepertinya. Pada hari upacara penerimaan, direktur memberikan pidato di hadapan semua orang. Akademi Schwartz adalah sekolah asrama yang berspesialisasi dalam sihir ofensif dengan kurikulum unik, lahan luas, banyak lapangan latihan, fasilitas penelitian, dan perpustakaan besar. Akademi ini memiliki alumni berpengaruh dan menerima dukungan langsung dari kerajaan. Tidak ada institusi yang lebih baik untuk belajar sihir ofensif. Belum pernah ada healer yang mendaftar di sana. Direktur yakin banyak kesulitan menanti Will. Tapi jika dia belajar di akademi ini, dia akan bisa menjadi penyihir sejati. Will memikirkan masa lalunya. Di sini, di tempat ini, dia akan mengubah takdirnya. Setelah pendaftaran dan kelas dimulai, Will menghadapi rintangan pertamanya. Seorang profesor menyuruhnya untuk memulai. Will setuju, merapal mantra api di telapak tangannya dan menembakkannya, tapi hanya asap yang keluar. Profesor menyatakan itu kegagalan lagi. Dia bilang dia tidak bisa membiarkan Will mengikuti kelas sampai dia bisa mengenai target dengan sihir ofensif dasar dan menyuruhnya berlatih di lapangan latihan di belakang sekolah. Will permisi dan bertanya apakah profesor setidaknya bisa mengajarinya caranya. Tidak ada cara untuk berlatih sesuatu yang tidak dia ketahui. Profesor menjawab bahwa mengajar seorang healer hanyalah buang-buang waktu. Will bertanya apakah dia setidaknya bisa belajar teori di perpustakaan, tapi profesor itu ketus. Tidak ada buku untuk healer di sana. Saat itulah seorang siswa pirang merapal mantra tanpa peringatan dan menembakkannya langsung ke arahnya. Will jatuh ke tanah. Si pirang tertawa, bertanya apakah dia bahkan tidak bisa menghindari serangan dasar. Ini adalah akademi sihir ofensif. Tidak ada tempat bagi orang lemah yang bahkan tidak tahu cara melindungi diri. Dengan kata lain, itu salahnya sendiri karena terkena serangan. Profesor setuju dengan siswa itu. Dia bilang Will seharusnya meminta akademi healer untuk menerimanya kembali. Si pirang, Ulpis, mengakhiri dengan senyuman, mengatakan bahwa setidaknya di sana, dia akan menemukan orang yang cukup baik untuk menghiburnya. Will bangkit dan menatap balik dengan kebencian di wajahnya. Kemudian, duduk di bangku di luar, Will menghadapi kenyataan. Tidak ada tanda-tanda kemajuan dalam sihir ofensif. Dia tahu ini akan sulit. Sihir penyembuhan dan sihir ofensif berasal dari sumber yang sama sekali berbeda. Penyihir mengubah mana menggunakan formula mantra, dan jenis mana menentukan apa yang bisa mereka lakukan. Mana dinamis menghasilkan api, ledakan, kehancuran. Healer hanya memiliki mana statis, tapi Schwartz memiliki reputasi untuk menempa penyihir tempur tingkat atas dari nol. Pasti ada metode di sini. Jika dia bisa belajar mengubah mana statis menjadi dinamis, dia yakin bisa menguasai sisanya. Masalahnya adalah mendekati kelas saja tidak mungkin. Profesor dan siswa sama-sama memandang rendah healer. Meski begitu, dia tidak bisa menyerah.
Orang yang dia kagumi memulai dengan sedikit mana dan menyempurnakan semuanya di Schwartz. Datang ke sini bukanlah sebuah kesalahan. Berjuang dalam kegelapan juga tidak akan membawanya kemana-mana. Dia tidak punya izin untuk masuk ke perpustakaan, tapi mungkin patut dicoba untuk menyelinap masuk. Sebuah suara memecah kesunyian, menanyakan apa yang dia lakukan di luar pada jam segini. Will secara otomatis meminta maaf dan kemudian mengenali orang di depannya. Dia mendekat, menunduk, lalu mengangkat matanya dan menatap langsung ke arah Will. Itu adalah Nona Veronica. Dia merasakan bobot pertemuan itu. Di kehidupan sebelumnya, mereka pernah bertarung di medan perang yang sama. Dia adalah penyihir tempur kelas 1, dan di saat-saat terakhir, mereka bersama. Pedang sihirnya bisa memotong apa saja dalam sekejap. Dan sekarang, di kehidupan ini, dia punya kesempatan untuk bertemu dengannya lagi. Saat itulah dia menyadarinya. Dia memegang pedangnya. Veronica berkata dia melihat seorang siswa yang mencurigakan dan wajar jika dia waspada. Dia ingin tahu apa yang sedang dia lakukan, apakah dia merencanakan sesuatu atau hanya bersemangat untuk belajar. Will menilai situasi dalam sepersekian detik. Veronica berada di level yang sama sekali berbeda dari Ulpis. Jika dia menyerang, tamatlah riwayatnya. Dia menjawab bahwa itu hanya semangat. Dia menyimpan pedangnya, berkata kalau begitu tidak apa-apa. Will memastikan namanya, dan Veronica setuju, tapi ingin tahu apakah begitu cara dia memanggil seorang profesor. Will terkejut. Di kehidupan sebelumnya, perbedaan usia di antara mereka tidak terlalu jauh. Veronica menjelaskan bahwa dia telah loncat kelas dan menjadi profesor tidak lama setelahnya, mulai tahun itu juga. Mengingat bakatnya, itu sangat masuk akal. Dan saat itulah Will melihat kesempatan. Dia bertanya apakah dia bisa mengikuti kelasnya dan bagaimana cara mendaftarnya. Veronica menjawab bahwa dia belum punya kelas sendiri. Dia telah loncat kelas dan jarang menghadiri kelas reguler. Tahun itu, dia hanya asisten pengajar yang ditugaskan untuk menjawab pertanyaan siswa. Idenya adalah karena usia mereka dekat, siswa akan merasa lebih nyaman di sekitarnya. Namun entah kenapa, tidak ada yang pernah menanyakan apapun padanya. Sempurna. Will langsung ke intinya. Jika seorang healer ingin belajar sihir ofensif, menurutnya apa yang harus dia lakukan? Veronica berkata dia telah melihat sesuatu yang aneh dalam aliran mananya, jadi itu dia, anak baru yang dibicarakan semua orang. Seorang healer yang belajar sihir ofensif adalah hal yang langka, tetapi jika ada metode untuk menangani mana dinamis, dia pasti bisa mengajarkannya padanya. Will terkejut, tapi Veronica melanjutkan tanpa ragu-ragu. Meski begitu, mustahil baginya untuk menggunakan sihir ofensif. Dia memiliki terlalu banyak mana statis. Bahkan jika dia berhasil menempa mana dinamis, itu akan larut begitu saja ke dalam mana statis. Dan bahkan menggunakan metode alternatif, formulanya tidak akan berhasil. Will bertanya langsung apakah tidak ada metode sama sekali bagi seorang healer untuk menggunakan sihir ofensif. Veronica bilang tidak. Dia menerima jawaban itu. Rencananya telah berantakan, tetapi menyerah di sana bukanlah pilihan. Jika tidak ada metode, dia harus menciptakannya sendiri. Dia berterima kasih pada Veronica dan berkata akan memikirkannya lebih lanjut sendiri. Veronica berkata dia belum selesai. Memang benar bahwa healer tidak bisa menggunakan sihir ofensif, tapi ada cara bagi seorang healer untuk menjadi penyihir tempur. Will tidak mengerti apa yang dia maksud dengan itu. Veronica menunjuk ke pedang di pinggangnya sendiri. Ayunkan seperti ini dan kau bisa menjatuhkan musuh. Lalu dia menunjuk ke kursi di sampingnya, terbuat dari kayu, dibuat untuk duduk, tapi jika seseorang mengambilnya dan melemparkannya ke orang lain, itu akan menjatuhkan mereka dengan mudah. Tidak ada yang berpikir untuk menggunakan kursi sebagai senjata karena itu dibuat untuk hal lain. Bagaimana itu digunakan tergantung pada siapa yang memegangnya dan hal yang sama berlaku untuk tangannya. Dia bisa memberinya sentuhan ringan. Will terkejut, lalu Veronica menyentil dahinya dan berkata dia juga bisa menyakitinya dengan cara itu. Singkatnya, semuanya tergantung pada penerapannya. Apapun bisa menjadi senjata tergantung pada bagaimana itu digunakan. Will langsung mengerti. Dia berbicara tentang menggunakan sihir penyembuhan untuk menyerang. Veronica membenarkannya dengan anggukan. Dia tidak mengerti mengapa dia tidak pernah memikirkan itu sebelumnya. Dia bahkan tidak pernah mempertimbangkan kemungkinannya. Veronica menjelaskan bahwa itulah yang mendefinisikan sifat setiap orang. Itulah mengapa penyihir tempur tidak tertarik pada penyembuhan dan penyembuh tidak tertarik pada pertempuran. Tapi dia mungkin berbeda. Fakta sederhana bahwa dia telah mendaftar di Akademi Sihir Ofensif sudah membuatnya menjadi anomali. Dan pada kenyataannya, mananya bukanlah mana penyembuh murni. Will berpikir mungkin dia tidak menyadarinya karena regresi. Veronica menyuruhnya untuk menyadari hal itu, untuk merangkul amarah agresif di dalam dirinya. Jika dia melakukannya, sihir penyembuhannya pasti mampu menghancurkan musuh. Keesokan harinya, di tempat latihan, Will masih memikirkan apa yang dikatakan Veronica. Analoginya memang aneh, tapi itu benar-benar membuka mata.
Dia bertanya-tanya mengapa dia tidak menunjukkan penolakan terhadap gagasan penyembuh menggunakan sihir ofensif, dan anehnya dia sudah punya teori untuk itu. Instruktur memotong lamunannya. Karena kelas memiliki jumlah siswa yang ganjil, Will juga akan mengambil bagian dalam pertandingan tanding hari itu. Fakta bahwa dia tidak bisa menggunakan sihir ofensif adalah masalahnya. Bahkan jika dia dipukuli habis-habisan, dia akan menuai apa yang dia tabur. Dan pertandingan sudah ditentukan. Will akan menghadapi Ulpus. Itu adalah jebakan yang jelas. Ulpus Omen berasal dari keluarga bangsawan terkenal dan selalu dikelilingi oleh para pesuruh. Tapi dari apa yang diamati Will di kelas, Ulpus bukan hanya sekadar nama. Dia adalah penyihir tempur sejati. Ulpus berteriak bahwa sihir penyembuhan tidak bekerja melawan penghinaan, dan Will akan lari pulang sambil menangis setelah dipukuli. Will merasa kepribadiannya menjengkelkan dengan cara yang tidak dia duga. Di masa lalu, dia akan mengabaikannya, tapi kali ini orang itu benar-benar membuatnya kesal. Dia tetap ingin menguji teori Veronica dan mungkin membalas sedikit. Dia menyapa Ulpus secara formal dan berkata dia tidak akan menerima kekalahan. Will menjawab bahwa dia tidak berniat menyerah, tapi dia punya proposal. Jika dia kalah dalam pertarungan, dia akan mengakui bahwa dia tidak memiliki bakat sihir ofensif dan meninggalkan Schwartz. Instruktur mengatakan itu adalah keputusan yang bijaksana. Will melanjutkan. Tapi jika dia menang, dia ingin izin untuk menghadiri kelas reguler. Instruktur bertanya omong kosong macam apa itu. Ulpus berteriak bahwa si lemah itu berpegang pada ilusi yang mustahil hanya untuk menghadapi ketakutannya, dan jika tidak ada yang bisa dihancurkan, itu tidak akan menyenangkan sama sekali. Instruktur menghentikan diskusi itu. Hipotesis yang mustahil adalah buang-buang waktu. Kalian berdua harus mengambil posisi. Dia mengangkat tangannya dan meminta pertandingan dimulai. Ulpus fokus, memanggil beberapa belati di sekelilingnya. Dia berteriak agar Will melihat sihir penciptaan pedangnya. Pedang yang tak terhitung jumlahnya muncul dari ketiadaan, siap menyerang seorang pengecut yang bahkan tidak bisa menggunakan sihir ofensif dasar. Will langsung fokus setelahnya. Dia menyalurkan sihir penyembuhannya, membuka matanya dengan konsentrasi penuh dan mulai menghindari pedang dari sisi ke sisi. Ulpus terkejut. Will merenung sambil bergerak. Esensi sejati dari sihir penyembuhannya adalah manipulasi kehidupan, mengendalikan aktivitas vital dan memaksimalkan kekuatan penyembuhan alami tubuh. Tapi penyembuhan bukan satu-satunya hal yang bisa dia kendalikan jika dia mengubahnya menjadi bentuk ofensif. Ulpus berteriak padanya untuk berhenti bertingkah seolah-olah dia istimewa hanya karena dia beruntung. Will mengaktifkan penguatan fisik. Dia menangkap salah satu pedang di udara dan, dalam satu gerakan, menyingkirkan semua yang lain. Pedang-pedang itu membeku sesaat sebelum jatuh ke lantai dengan suara berdentang. Ini yang kubutuhkan. Dia memposisikan belati di depannya dan berkata dia meminjamnya. Dia siap bertarung. Kerumunan tidak tahu apa yang baru saja terjadi. Seseorang bertanya apakah itu sihir ofensif. Will berpikir tidak. Itu adalah sihir penyembuhan yang digunakan secara ofensif. Tampaknya tidak ada orang lain yang bisa melihat perbedaannya. Ulpus tidak terima. Dia berteriak bahwa Will pasti bercanda, bahwa dia bisa memanggil lebih banyak pedang dari itu. Seorang penyihir tempur tidak bisa kalah dari seorang penyembuh. Will terus maju, menangkis setiap pedang yang datang padanya. Ulpus menjadi semakin frustrasi. Ini bukan tentang kuantitas. Dia menyatakan akan membuat pedang lebih besar. Dia ingin melihat apa yang Will pikirkan tentang itu. Will menahannya dengan belati. Ulpus berteriak, tidak percaya dan mendorong lebih keras. Dia menambahkan putaran pada pedang dan melemparkan semua yang dia miliki. Will berpikir dia harus meningkatkan penguatan fisiknya sedikit. Dia menahan serangan itu. Ulpus berteriak bahwa itu tidak mungkin. Aku akan menyembuhkan diriku dengan benar setelah ini. Will menatapnya. Maafkan aku. Dia menggerakkan belati. Dinding pasir muncul di antara mereka. Keduanya mundur, terkejut. Guru itu turun tangan. Pasir itu miliknya. Dia berkata masih ada pertandingan lain yang harus dilalui dan menyuruh mereka berdua untuk mundur. Will menatap dingin Ulpis di tanah dan bertanya apakah dia bisa bergabung dengan kelas reguler mulai lain kali. Ulpis menggertakkan giginya dan menyuruhnya melakukan apapun yang dia inginkan. Will berterima kasih padanya. Saat dia berjalan pergi, dia memikirkan apa yang baru saja dia rasakan. Itulah bentuk sihir ofensifnya, dan itu bekerja lebih baik dari yang dia harapkan karena dia telah mengalahkan penyihir tempur berbakat seusianya. Semua berkat Profesor Veronica. Ada jalan bagi seorang penyembuh untuk menjadi penyihir tempur. Dia bisa menjadi penyihir tempur. Dia menatap bendera akademi. Ulpis bergumam kepada guru bahwa yang terjadi adalah kecelakaan di kelas dan bisa menjadi masalah. Dia bilang dia tidak mau melaporkan setiap detailnya kepada ayahnya dan guru harus paham maksudnya. Guru itu setuju. Mereka tidak bisa membiarkan seorang penyembuh bertingkah sombong di sana. Di dalam kelas, Will berpikir bahwa dia akhirnya bisa mengikuti pelajaran.
Dia akan mempelajari semua yang perlu diketahui tentang sihir ofensif. Guru itu masuk, melirik Will sekilas, dan berbalik menghadap kelas. Dia mengumumkan bahwa pelajaran kali ini adalah tentang pembuatan alat sihir. Mereka akan merakit bom es. Dia akan membagikan bahannya, dan mereka harus mengikuti instruksi sambil memasukkan mana. Will mengenali formatnya. Di Akademi Penyembuh ada kelas yang serupa, tapi di sana mereka hanya membuat ramuan dan item pemulihan. Masuk akal jika di sini mereka membuat senjata. Mereka mungkin mengharapkan semua orang memasukkan mana dinamis, tapi untuk pembuatan alat sihir, sifat mana tidak terlalu penting. Sebagian besar bergantung pada bahannya. Seharusnya dia bisa menangani kelas ini tanpa masalah. Dia mulai menambahkan bubuk cabang pohon api ke pecahan golem es, lalu batu mana itu mulai bersinar berbeda. Will melemparnya dengan penguatan fisik. Ledakan itu mengguncang bagian belakang ruangan. Will terbaring di lantai dikelilingi duri es, menatap langit-langit seperti orang bodoh. Profesor itu langsung menegurnya. Dia ingin tahu apa yang Will pikir sedang dia lakukan. Will menjelaskan bahwa batu itu aktif, bahkan sebelum dia memasukkan mana, tapi profesor tidak tertarik dengan alasan. Dia mengurangi poin dari nilainya. Tawa terdengar dari belakang ruangan. Ulpis tertawa bersama yang lain, menatap Will dengan ekspresi aneh itu. Will balas menatap tajam. Di kelas berikutnya tentang makhluk sihir, seekor salamander berdiri tepat di depannya. Profesor itu memperingatkan bahwa siswa dengan nilai rendah harus duduk di barisan depan dan memperhatikan baik-baik. Will baru saja menyadari betapa dekatnya dia dengan makhluk itu ketika salamander menyemburkan api ke arahnya. Dia menangkisnya dengan sebuah panci. Profesor bertanya kenapa dia memegang kuali. Will bilang itu perlu. Kuali itu disita, jadi begitu cara mereka bermain, pikir Will. Mereka membiarkannya ikut kelas, tapi mereka tidak berniat membiarkannya benar-benar belajar apapun. Seorang gadis mengamatinya dari kejauhan dengan ekspresi sedikit tidak nyaman. Pelecehan itu tidak berhenti di situ. Profesor itu terus memanggil Will untuk menjawab pertanyaan tentang materi yang belum pernah dia lihat. Di luar kelas, seseorang memberitahu instruktur bahwa Will telah berbuat onar dan dia tidak makan malam karenanya. Kembali ke asrama, Will berbaring menatap langit-langit. Angin berembus melawannya di sekolah ini, dan itu tak henti-hentinya. Masih ada segunung masalah di depan, tapi dia membuat kemajuan dan dia tidak bisa membiarkan pelecehan sepele ini menghalanginya. Selain itu, dia telah bertarung dengan tangannya sendiri untuk pertama kalinya dan menang. Dia benar-benar bisa menjadi penyihir tempur. Dia juga sudah mendapatkan buku pelajaran. Dia perlu meninjau materi hari ini. Keesokan harinya, Will tiba di kelas dan tidak ada seorang pun di sana. Sudah waktunya kelas dimulai, tapi profesor belum datang. Satu-satunya orang lain di sana adalah gadis yang tadi. Sepertinya kelasnya pindah ruangan dan tidak ada yang memberitahu mereka. Will berjalan mendekat dan menyapa. Dia bertanya apakah menurutnya kelasnya telah dipindahkan. Dia bilang dia juga berpikir hal yang sama. Lalu dia menambahkan, karena hanya dia yang ada di sana bersama Will, murid yang dibenci profesor dan semua orang, dia yakin itulah alasannya. Kurasa kita berada di pihak yang sama, katanya. Penyendiri yang dibenci cocok bersama. Will merasa kalimat itu agak tajam, tapi nadanya cukup suram untuk terasa tulus. Bagaimanapun juga, dia senang bisa mendapatkan teman. Dia bilang senang bertemu dengannya. Dia bilang senang juga bertemu dengannya. Namanya Erika Glenn. Will memberitahunya bahwa dia adalah teman pertamanya di akademi. Erika menjawab bahwa kalau begitu, sulit untuk dihindari. Lagi pula, dia jarang masuk kelas dan di atas segalanya, dia adalah seorang penyembuh. Semua orang bilang penyembuh itu lemah. Dia sendiri mengikuti setiap kelas dan merupakan seorang penyihir tempur, tapi dia juga tidak punya teman. Will memikirkan hal itu. Mengesampingkan kepribadiannya, diskriminasi terhadap penyembuh sudah mendarah daging. Di kehidupan masa lalunya, dia terlalu cepat diakui sehingga tidak pernah menghadapi hal semacam itu. Tapi di akademi yang berspesialisasi dalam sihir ofensif, prasangka itu kuat dan belajar di sana berarti harus melawannya juga. Erica menghela napas dan bertanya kenapa dia datang ke Schwartz. Will berkata bahwa terlahir sebagai penyembuh bukanlah alasan untuk tidak ikut bertarung. Erica tampak terkejut. Dia bilang dia punya alasannya sendiri dan bertanya kenapa dia datang. Erica menjelaskan bahwa dia berasal dari keluarga bangsawan kecil di pedesaan. Tidak ada anak laki-laki yang lahir dan orang tuanya khawatir garis keluarga akan punah. Mereka berpikir jika dia bisa membuat nama untuk dirinya sendiri sebagai penyihir, dia mungkin bisa mengambil peran sebagai kepala keluarga. Will bilang dia mengerti. Lulus dari Schwartz pasti akan memungkinkan hal itu. Erica mengakui dia hampir tidak punya bakat sihir ofensif. Karena itu, dia tidak bisa punya teman, pelajaran terasa menyakitkan, dan itu benar-benar yang terburuk. Tapi sekarang, dia sudah punya teman. Selama ada Will, seorang yang lebih gagal darinya, dia tidak akan merasa begitu tidak percaya diri dengan nilai buruknya. Will berkata segalanya mungkin tidak berjalan seperti yang dia pikirkan.
Erica bertanya apa maksudnya. Will menjawab bahwa pertama, mereka harus menemukan ruangan tempat kelas sebenarnya berlangsung. Erica memutuskan untuk mengikutinya. Di dalam kelas, Will mengumumkan bahwa mereka telah tiba. Profesor itu menjawab dengan dingin bahwa mereka terlambat. Kelas sudah dimulai sejak lama. Will meminta maaf, menjelaskan bahwa mereka tidak tahu tentang perubahan ruangan. Profesor tidak tertarik dengan alasan, dan karena Will ada di sana, dia menyuruhnya menyelesaikan soal di papan tulis. Erica sangat marah. Mereka baru saja tiba. Bagaimana mungkin mereka tahu? Dan Will bahkan hampir belum pernah mengikuti kelas. Will melihat ke papan tulis, profesor itu memperingatkan jika dia menjawabnya dengan benar, masalah ini akan diabaikan. Tapi jika dia salah, nilainya akan dikurangi. Ulpis berkomentar bahwa dengan begini, Will akan gagal dalam waktu singkat. Meski begitu, Will mengambil kapur. Dia mulai menulis. Seluruh kelas memperhatikan dalam diam, beberapa sudah mengira dia akan gagal. Tapi Will selesai, menoleh ke profesor dengan lingkaran sihir lengkap di papan tulis, dan bertanya apa pendapatnya. Profesor itu terkejut, jawabannya benar. Dia menyuruh Will untuk duduk, dan Ulpis terkesiap kaget. Erica tidak mengerti bagaimana dia bisa melakukannya. Will kembali ke kursinya, dengan senyum tenang, dan terus mengikuti pelajaran. Setelah kelas, Erica mengejarnya ingin tahu bagaimana dia menyelesaikan masalah itu. Will menjelaskan bahwa itu terlihat rumit, tetapi itu hanyalah penerapan dari contoh-contoh di buku yang telah dia pelajari sebelumnya. Erica bertanya apakah dia membaca buku itu sendiri. Will membenarkan bahwa dia telah membacanya sehari sebelumnya. Buku pelajaran Schwartz sempurna. Buku itu mencakup semuanya dari dasar hingga aplikasi tingkat lanjut. Tidak ada basa-basi. Persis seperti yang kau harapkan dari Akademi Sihir Terbaik. Hanya membacanya saja sudah cukup. Selain itu, dia selalu pandai dalam teori, dan penalaran yang dia bawa dari kehidupan masa lalunya sangat membantu dalam memahami sihir ofensif. Dia akhirnya begadang, tapi itu menyenangkan. Erica terenggah. Materinya terlalu padat untuk diserap tanpa seorang profesor, dan dia mengira Will adalah siswa terlemah di kelas. Jika dia berada di level itu, lalu bagaimana dengannya? Dia memintanya untuk tidak meninggalkannya. Will meletakkan tangan di bahunya dan berkata tidak apa-apa. Dia akan mengajarinya apapun yang tidak dia mengerti. Lagi pula mereka teman. Erica berterima kasih padanya. Will berpikir dalam hati bahwa dia datang ke Schwartz bukan untuk mencari teman, tetapi kehadiran Erica membuka banyak kemungkinan. Jadi dia memberitahunya bahwa dia butuh bantuan sebagai balasannya. Kelas bukan hanya teori. Pelajaran berikutnya adalah sihir ofensif umum, yang merupakan alasan utama mengapa dia gagal dan dikeluarkan dari setiap kelas sebelumnya. Dia bisa mengatasinya sekarang. Dia bahkan telah mengalahkan Ulpis, tetapi sihir ofensif umum masih di luar jangkauannya. Dia punya rencana, dan dia butuh bantuannya. Dia menjelaskan perbedaannya. Sihir ofensif umum menggunakan formula yang sudah dianalisis dan disusun, dapat diakses oleh siapa saja yang mempelajarinya. Sihir unik, di sisi lain, diciptakan di dalam diri pengguna dan hanya bekerja untuk orang tertentu itu. Schwartz memiliki kelas terpisah untuk masing-masing. Untuk sihir unik, tidak ada satu jawaban yang benar, dan di sana dia bisa lolos dengan menggunakan sihir penyembuhan ofensifnya. Tapi untuk sihir ofensif umum, tanpa merapalkan mantra, tidak akan ada nilai kelulusan. Profesor itu memastikannya dengan jelas. Will mungkin berhasil dengan baik di bagian tertulis, tetapi sisi praktiknya adalah cerita yang berbeda. Jika dia tidak merapalkan sihir ofensif, dia akan gagal. Tugasnya sederhana, pukul target dengan bola api, mantra paling dasar dari semuanya. Tanpa itu, dia bisa melupakan kenaikan tingkat atau kelulusan. Profesor itu curiga Will telah menggunakan sihir penyembuhan dalam pertarungan pura-pura, dan cerita tentang gerakan yang membaik setelah penyembuhan bahkan cukup masuk akal. Tapi sihir ofensif umum adalah sesuatu yang sama sekali berbeda. Seseorang yang tidak kompeten sepertinya seharusnya meninggalkan kelas saja. Lalu profesor itu menyadari sesuatu. Will tersenyum dan ada api di telapak tangannya. Will merasakan kepuasan yang tenang. Profesor itu tidak menyadarinya. Sehari sebelumnya, saat dia bersama Erica, Will telah memintanya untuk membuat bola api menggunakan sihir ofensif umum. Dia menyimpan mantra itu di dalam ekor salamander dan menyembunyikan ekor itu di tangannya sendiri sambil menyembuhkannya agar tidak terbakar. Erica ingin tahu apakah itu mungkin bagi seorang penyembuh dan siapa sebenarnya Will itu. Sesaat sebelum melepaskan mantra, Will menggunakan sihir penyembuhan untuk mengaktifkan muatan api yang tersimpan di dalam ekor salamander. Bagi siapapun yang melihat dari luar, itu tampak seperti bola api telah dimunculkan di telapak tangannya. Proyektil itu melesat lurus dan membakar boneka latihan. Will menoleh ke profesor dengan senyum tenang dan bertanya apa pendapatnya. Profesor itu menatap sejenak. Itu jelas api dari mantra standar. Anak itu mungkin benar-benar telah mempelajarinya. Will lulus.
dia bisa kembali ke barisan. Erika terenggangah. Ulpis menggertakkan giginya. Kemudian, di ruang kelas, Ulpis langsung ke intinya. Apa yang terjadi di sini? Profesor itu berkata, dia juga ingin tahu. Ulpis tidak tertarik dengan penjelasan. Seorang penyembuh berani menantangnya, dan dia tidak akan tahan berbagi kelas dengan orang itu. Jika perlu, dia akan memberitahu ayahnya, dan seluruh kelas akan selesai. Profesor itu mencoba beralasan bahwa itu sedikit berlebihan. Ulpus memotongnya. Gunakan cara apapun yang diperlukan, tapi singkirkan orang itu dari pandangannya. Ulpi Pergi, profesor itu tinggal sendirian di ruangan, berpikir, mencoba sesuatu di luar kelas itu berisiko. Jika dia tertangkap, itu tidak akan sama dengan anak kaya manja yang pamer kekuasaan. Tapi terkadang kau harus mengambil risiko untuk melindungi posisimu sendiri. Hanya seorang penyembuh yang bertingkah seperti pemilik tempat, dan dia bahkan belum tahu apa yang sedang direncanakan profesor lain. Dia tidak akan membiarkan anak itu menghancurkan hidupnya. Dia harus menanganinya secara pribadi. Sepulang sekolah di tempat latihan, profesor itu langsung ke intinya. Dia berpikir Will merasa cukup bangga pada dirinya sendiri, dan itu bukan pujian. Dia telah melewatkan beberapa kelas sejak pendaftaran dimulai. Bagaimana rencananya untuk menebusnya? Will berpikir untuk membalasnya bahwa ketidakhadirannya adalah kesalahan profesor itu sendiri, tetapi memutuskan itu tidak sepadan. Dia menjelaskan bahwa dia telah meminta materi yang terlewat dari teman sekelas dan belajar sendiri untuk menutupi semuanya. Tidak ada masalah. Profesor itu tidak bergerak. Dalam kasus ketidakhadiran, pelajaran tambahan adalah wajib dan isinya ditentukan oleh instruktur yang bertanggung jawab. Itu akan menjadi pertarungan simulasi melawannya secara pribadi. Will butuh sesaat untuk mencernanya. Seorang profesor melawan seorang murid. Profesor itu bilang akan memberinya keuntungan. Melihat perbedaan kemampuan mereka, satu pukulan saja sudah cukup untuk lulus. Karena dia begitu murah hati, tak ada alasan untuk lari. Yang tidak dikatakan profesor itu adalah apa yang ada di pikirannya. Dengan sihir itu, serangan anak itu takkan pernah bisa mendekat. Yang perlu ia lakukan hanyalah menghajarnya sampai dia paham perbedaan kekuatan mereka. Lalu dia akan mendengarkan perkataannya. Will setuju. Dia akan melakukannya. Profesor itu tersenyum dan mengaktifkan sihirnya. Will pernah melihat sihir itu sekali sebelumnya. Itu adalah sihir yang mengangkat tanah. Dia menghindar dengan cepat, tapi serangan juga datang dari atas. Dia merunduk, dan serangan berikutnya datang lagi dari bawah. Profesor itu bertanya dengan nada menghina apakah lari adalah satu-satunya hal yang bisa ia lakukan. Will berdiri tegak, menganalisis situasi. Tidak seperti sihir penciptaan, sihir ini memanipulasi tanah yang sudah ada, itulah kenapa serangannya sangat cepat, dan jangkauan sudut serangnya sangat luas. Tapi itu bukan berarti tak bisa dihindari. Dia melompat, menghindari serangan, dan maju ke depan. Profesor itu mengaktifkan lingkaran sihir lain di tanah, mengangkat dinding di kedua sisi Will untuk menjebaknya. Dia tersenyum. Will menggunakan dinding itu sebagai pijakan dan melompatinya, mendekat dengan senjata di tangan. Tapi saat dia cukup dekat untuk melancarkan pukulan, profesor itu berubah menjadi batu. Tapi Will mundur dari duri-duri itu. Profesor itu bilang anak itu lemah. Dia bahkan tidak bisa menembus wujud absolutnya dengan kekuatan seperti itu. Dia tak pernah mendengar ada healer yang menggunakan sihir penyembuh untuk menyerang, tapi itu hanyalah tiruan murahan. Ingin menjadi penyihir petarung dengan sihir menyedihkan seperti itu hampir menggelikan. Will menanggapi dengan tenang. Melalui sihir penyembuh, dia telah mempelajari tubuh manusia secara mendalam dan tahu bahwa manusia biasanya hidup sambil menahan kekuatan mereka sendiri tanpa sadar. Alasannya sederhana, tubuh tidak bisa menahan kekuatan penuhnya sendiri. Jika seseorang mencoba mengeluarkan kekuatan melebihi batas itu, tubuhnya sendiri akan hancur. Profesor itu membalas dengan nada menghina. Will hanya mencoba menceramahinya karena dia tidak bisa menang melawan sihir ofensif. Will dengan tenang menjawab bahwa bagaimanapun, bahkan dengan melepas pembatas untuk mengeluarkan lebih banyak kekuatan, tubuhnya akan tetap rusak. Tapi dia adalah seorang healer. Tidak masalah jika lengannya patah. Profesor itu terkejut. Pak Will mendekat dengan senyum miring, berkata bahwa dia benci rasa sakit, tapi dia bisa menyembuhkan dirinya di tempat. Jadi, mari kita uji sekarang juga. Dia bergerak dengan kekuatan penuh. Pukulan itu mendarat telak dan kacamata profesor itu melayang di udara. Will berkata, bukanlah ide bagus untuk menentukan batas seorang murid secara sewenang-wenang. Dia belajar dari Profesor Veronica yang menyarankan penggunaan sihir penyembuh secara ofensif dan sadar bahwa tak ada yang lebih bodoh dari menganggap sesuatu mustahil, bahwa dia bisa menjadi jauh lebih kuat, tapi sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya, Will berbalik tajam dan menghindari serangan dari Profesor. Mereka berdiri berhadap-hadapan. Profesor itu memegang kacamatanya sendiri, terlihat sangat marah. Will berkata dia pikir profesor akan menyetujuinya jika dia berhasil mendaratkan satu pukulan.
Profesor itu menyuruhnya diam. Tidak ada saksi di sekitar. Mengakui bahwa dia telah menerima pukulan dari seorang healer adalah sesuatu yang tidak bisa dia terima, dan dia meluncurkan rentetan batu. Will berkata bahwa melepas pembatas bukan hanya untuk memukul. Dia menjejakkan kakinya ke tanah dan melesat ke arah profesor dengan kecepatan luar biasa. Profesor itu hampir tidak punya waktu untuk memprosesnya. Dinding batu itu tidak naik cukup cepat. Dia memejamkan matanya lalu melihat ke samping, mencoba mencari tahu apakah gerakan itu telah berhenti, tapi dia tidak bisa bergerak. Pukulan terus berdatangan, dan waktu seolah melambat di sekitarnya. Dia memohon dalam hati agar Will berhenti. Rasa sakitnya tak tertahankan, jauh lebih buruk daripada dipukul dengan kecepatan normal. Dia tidak bisa melarikan diri, bahkan tidak bisa berteriak. Dia hanya memohon dalam diam agar ini berakhir. Lalu dia terlempar ke belakang. Tubuhnya menghantam tanah dengan keras. Will berjalan mendekat dan berkata bahwa baginya itu hanya sesaat. Profesor itu, yang masih terbaring di tanah, menuntut Will menjelaskan apa yang telah dilakukannya. Will menjawab bahwa tidak seperti profesor, dia bisa menjelaskannya dengan baik. Tepat pada saat pukulan itu mendarat, dia telah mengaktifkan peningkatan indera pada dirinya sendiri. Awalnya, itu adalah mantra penyembuhan untuk orang-orang dengan penglihatan dan pendengaran yang memburuk. Dengan mendorong kecepatan reaksinya ke tingkat ekstrem, inderanya menjadi sangat tajam, membuat 1 detik terasa seperti puluhan momen terpisah. Dia ingin tahu betapa sakitnya menerima pukulan dalam keadaan itu. Lalu dia bertanya apakah dia sudah lulus pelajaran itu. Profesor itu menjawab ya. Will menambahkan satu hal lagi. Dia tahu akan sulit untuk menyingkirkan prasangka yang sudah mendarah daging. Tapi jika profesor itu terus menempuh jalan itu, dia akan memastikan pria itu akan sangat akrab dengan jenis rasa sakit yang mampu dirasakan tubuhnya sendiri. Yang dia inginkan hanyalah menghadiri kelas tanpa diganggu oleh murid lain. Bisakah profesor menjamin itu? Kemudian, di koridor Akademi Schwartz, profesor itu berjalan sendirian, masih mencoba mencerna apa yang telah terjadi. Dia selalu percaya bahwa healer itu lemah tanpa kemampuan bertarung, ditakdirkan untuk mematuhi penyihir ofensif. Tapi Will berbeda. Dia tidak hanya memiliki kemampuan bertarung, dia memiliki niat membunuh yang nyata. Ulpis muncul dan bertanya apakah pelajarannya sudah selesai, berkomentar bahwa Will selangkah lebih dekat dengan pengusiran. Profesor itu menyuruhnya diam dan berhenti mengganggu Will. Menganggapnya sebagai healer biasa adalah kesalahan yang tidak bisa Ulpis lakukan. Ulpis berkata bukan itu yang ingin dia dengar dan mengingatkannya bahwa jika dia menceritakan semuanya pada ayahnya, Profesor tahu apa yang akan terjadi. Profesor itu menyuruhnya untuk melakukannya saja. Dia berhenti, berpikir sejenak, lalu menambahkan, jika Ulpis mengadu pada ayahnya tentang ini, ada kemungkinan besar dialah yang akan dikeluarkan, bukan Will. Bukannya keluarga Omen yang bergerak seperti yang diharapkan, sepertinya Will lah yang akan mengeluarkan cakarnya di masa depan. Ulpis ditinggalkan sendirian di koridor. Dia meninju dinding karena frustrasi, mengutuk situasi yang semakin menghimpitnya. Beberapa hari kemudian di kelas, Will menguap. Keadaan cukup damai. Rupanya profesor telah berbicara dengan Ulpis karena dia terkadang menatap Will dengan penuh kebencian, tapi tidak pernah melakukan apa-apa. Itu membuat Will bisa fokus pada studinya, meskipun itu belum cukup. Untuk mengubah masa depan umat manusia, dia harus menjadi jauh lebih kuat. Ide menggunakan sihir penyembuh untuk peningkatan fisik memang bagus, tapi yang dilakukannya pada dasarnya hanya memukul dan menendang dengan kekuatan kasar. Peningkatan indera berhasil untuk intimidasi, tetapi dibandingkan dengan fleksibilitas seorang penyihir petarung, jalannya masih panjang. Dia harus memikirkan pendekatan baru. Dia memanggil Veronica. Dia berkata bahwa sebelum hal lain, dia ingin memberitahunya sesuatu. Will bertanya apa itu. Profesor itu berkata dia telah melakukannya dengan baik. Itu telah menjadi topik besar di antara para pengajar. Bagi seorang penyembuh, mengikuti kelas di Schwartz adalah sebuah pencapaian, meskipun sebagian besar dari mereka tampak tidak senang tentang itu. Will berpikir dia sudah bisa menebaknya. Dia bertanya apakah Veronica menyembunyikan fakta bahwa dialah yang menasihatinya. Veronica berkata dia tidak menyembunyikannya. Dia hanya belum sempat mengatakan apapun kepada profesor lain. Will menyadari bahwa dia juga agak seperti orang luar di antara rekan-rekannya. Meskipun begitu, dia berkata itu melegakan. Semuanya berkat nasihatnya, dan dia akan merasa sangat bersalah jika tindakannya menempatkannya dalam posisi yang buruk. Veronica menjawab bahwa dia tidak keberatan, jadi dia tidak perlu khawatir. Dan selain itu, dia berterima kasih. Seperti yang dia katakan sebelumnya, karena sifat jiwa penyembuh, tidak ada dari mereka yang akan berpikir untuk mempraktikkan teori itu. Lalu dia menghunus pedangnya. Dia berkata dia penasaran untuk melihat seperti apa sebenarnya seorang penyembuh petarung itu. Will bertanya apa yang sedang dilakukannya. Veronica menjawab bahwa dia ingin menilai keadaannya saat ini, karena dia ingin nasihat tentang cara menjadi lebih kuat. Will berkata melawannya sedikit berlebihan.
Dia menjawab bahwa tidak ada istirahat di medan perang dan menyerangnya. Will terkejut dan mundur, tetapi berhasil menangkis serangan itu dengan belati. Kekuatan Veronica mulai mengalahkannya. Dia terus menekan maju dengan pukulan demi pukulan. Bahkan dengan kecepatan reaksinya yang diperkuat oleh sihir, Will nyaris tidak bisa mengimbanginya. Dari dekat, jelas itu bukan hanya kecepatan, gerakannya halus, diperhitungkan untuk melepaskan serangan tanpa henti. Memaksa tubuhnya untuk mengimbangi hanya melalui peningkatan fisik ada batasnya. Dia punya satu kesempatan. Kecepatan yang belum pernah dia tunjukkan padanya. Dia harus membuat Veronica lengah. Dia memusatkan kekuatan di kakinya dan melakukan tusukan. Veronica terkejut, tetapi dia menggerakkan pedangnya dengan presisi, menangkis serangan itu, merendah, dan memotong mata pedang dari senjatanya. Will menatapnya dengan terkejut saat pedang itu jatuh ke lantai. Dia menghela napas perlahan. Veronica menyarungkan pedangnya dan berkata dia terkesan. Dia tidak menyangka dia akan memaksanya menggunakan pedang sihirnya. Will berkata dia hampir tidak berkeringat sama sekali. Dia menjawab bahwa dia mengira Will hanya seorang penyembuh yang bertarung seperti penyihir perang, tetapi dia memiliki keterampilan yang menempatkannya di kelas yang berbeda, seseorang yang benar-benar berbakat. Will berterima kasih padanya. Profesor itu menambahkan bahwa dia menyukai ambisinya dan bahwa dia benar. Usaha fisik murni tidaklah cukup. Will berkata tidak peduli seberapa keras dia melampaui batas tubuhnya, ada batasan untuk apa yang bisa dia lakukan. Veronica menjawab bahwa pedang bukan hanya untuk menyerang. Itu bisa menusuk. Itu bisa dilemparkan ke samping. Pasti ada cara lain untuk menggunakan apa yang dia miliki. Will berkata belum ada yang berhasil sejauh ini. Dia melanjutkan, dia mungkin kurang pengalaman tempur yang sebenarnya. Dia membutuhkan perasaan pertempuran yang sebenarnya untuk mewujudkan ide-idenya. Dia bertanya apakah dia tidak memperhatikan sesuatu selama pertarungan mereka barusan. Will bertanya apakah dia harus terus berlatih dengannya. Veronica berkata itu bukan ide yang buruk, tetapi kebetulan akan ada latihan gabungan sebentar lagi. Will memikirkannya. Sesuatu yang serupa juga ada di kehidupan masa lalunya. Latihan gabungan antara 3 sekolah, Akademi Sihir Ofensif Schwartz, Akademi Sihir Penyembuhan Heilig, dan Akademi Pedang Silburn. Siswa dari setiap sekolah akan membentuk kelompok dan menjalankan misi penaklukan yang nyata. Dia tidak berpartisipasi ketika berada di Heilig, tetapi dalam kehidupan ini, dia akan mengalahkan monster dan mengubah masa depan yang dia tahu. Ini akan menjadi perburuan pertamanya yang sesungguhnya. Veronica menatapnya tanpa bereaksi sejenak, lalu menjelaskan, untuk berpartisipasi, dia harus membuktikan keterampilannya dalam ujian seleksi akademi. Dia pernah mendengar tentang seorang siswa yang disebut anak ajaib di antara mahasiswa baru tahun itu. Will harus menargetkan posisi pertama sebelum semua itu. Will bertanya bagaimana cara kerja ujiannya. Veronica menjelaskan bahwa para kandidat saling bertarung. Sekitar 100 orang mendaftar setiap tahun, dan mereka yang menunjukkan kekuatan akan terpilih. Will mencerna informasi itu. Semuanya bermuara pada pertarungan. Dia menduga akan ada sedikit kandidat yang mau berpartisipasi sendiri, tetapi sikap proaktif itu pasti bagian dari gaya Schwartz. Pikiran itu memunculkan kenangan. Dia bertanya-tanya apa yang sedang dilakukan mentornya sekarang. Veronica menambahkan bahwa bagaimanapun juga yang disebut anak ajaib itu sudah melampaui beberapa guru. Mencapai peringkat pertama tidak akan mudah. Will menduga anak itu pasti lebih baik dari profesor itu, jadi dia bertanya apakah dia belum pernah bertemu langsung dengan siswa ini. Veronica berkata sepertinya ada seorang guru yang terlibat, jadi tidak ada yang datang dengan pertanyaan. Will merasa itu bukan satu-satunya alasan. Dia menyuruhnya untuk tidak khawatir. Dia juga akan membantu latihan. Will berterima kasih padanya. Hari ujian, seleksi. Will berjalan sambil berpikir hari itu tiba dalam sekejap mata. Dia telah mempersiapkan diri sebanyak yang dia bisa. Sekarang saatnya. Sebuah suara memanggil namanya. Will mengenalinya dengan cepat, Direktur Alniram Goldgren. Alniram berkata, sudah lama tidak bertemu dan cucunya baik-baik saja sejak saat itu. Meskipun Will telah menyelamatkan gadis itu, Direktur menyesal tidak bisa menemuinya setelah itu, dan dia tahu beradaptasi dengan Schwartz pasti sulit. Will menjawab bahwa dia kesulitan pada awalnya, tetapi sekarang baik-baik saja. Dia menambahkan bahwa dia menargetkan posisi pertama dalam ujian. Direktur tertawa mengatakan itu mengesankan. Sebuah suara memotong udara di belakang mereka. Itu adalah seorang profesor, dan nadanya sama sekali tidak ramah. Dia berkomentar bahwa ini adalah lelucon. Orang ini menginginkan posisi pertama. Sebagai pengawas latihan, dia bilang dia akan senang memberi pelajaran pada bajingan sepertinya. Will langsung mengenalinya. Di kehidupan masa lalunya, dia pernah berpapasan dengan pria ini. Si kambing petir ungu, sihir ofensif yang telah memberinya prestasi heroik dalam perang besar. Secara pribadi, Will tidak punya kenangan baik tentangnya.
Goat melanjutkan, pertarungan adalah bakat dan latihan serta usaha tidak bisa menggantikannya. Menjadi seorang healer berarti Will tidak punya kesempatan untuk menang. Will menatapnya dengan dingin. Alnirim turun tangan, mengatakan ujian akan segera dimulai, dan hasilnya akan membuktikan segalanya. Tidak ada gunanya berdebat di sana. Goat setuju sambil lalu, dan menambahkan bahwa bagaimanapun juga, yang akan menghadapi Will adalah Sirius. Seorang pemuda dengan rambut putih panjang mendekat. Sirius Blue Note mengangguk pada direktur. Will berpikir, jadi inilah si anak ajaib itu. Lawan yang harus dia kalahkan untuk mencapai peringkat pertama. Keduanya saling menatap dan ada sesuatu yang menyala di mata mereka. Alniram berkomentar bahwa semangat yang membara itu bagus, tapi waktunya sudah tiba. Mereka harus segera masuk. Semua orang berjalan menuju arena. Siswa-siswa lain berbisik di tribun saat para peserta berbaris dan bangkit. Will melihat Erika di antara mereka dan bertanya apakah dia ikut serta. Dia menjawab jika tidak, mereka akan memotong absensinya di beberapa kelas. Ulpis menatap Will dengan tatapan penuh amarah. Will tersenyum pada Erika, yang memperlihatkan dengan jelas bahwa dia lebih suka berada di tempat lain. Alnarum naik ke panggung, mengatakan dia bangga melihat begitu banyak peserta sekali lagi tahun itu. Dia meminta mereka untuk membiarkan gairah dan semangat juang membimbing hati mereka. Dia menjelaskan bahwa babak penyisihan adalah pertandingan bertahan hidup. Siapapun yang bertahan sampai akhir akan maju ke acara utama. Will menghitung dalam kepalanya. 100 orang di medan perang. Banyak sekali. Alnoram mengantisipasi reaksi itu dan menyuruh mereka untuk tidak khawatir tentang jumlahnya. Lalu dia mengangkat tongkatnya. Sebuah portal besar terbuka di bawah kaki semua orang. Tanah berubah menjadi langit berbintang. Para siswa melihat sekeliling, tidak bisa memahami apa yang terjadi. Alnaram mengumumkan bahwa mereka berangkat. Will muncul di tengah hutan. Dia mengenali tempat itu. Pasti ini adalah hutan di belakang akademi. Sebuah suara terdengar di dekatnya bertanya apakah dia bisa mendengar. Teleportasi telah memencarkan semua orang sendirian. Mereka harus menghindari musuh yang kuat dan bekerja sama dengan siapapun yang mereka kenal. Posisi awal bergantung pada keberuntungan. Will bergumam bahwa mantra yang mampu menteleportasi 100 orang sekaligus benar-benar tidak masuk akal. Direktur mengabaikan komentar itu dan menyatakan ujian seleksi telah dimulai. Will segera melompat, mendarat di atas dahan. Dia memadatkan kehadirannya seminimal mungkin, menekan tanda-tanda vitalnya agar tidak terdeteksi. Tapi ketika dia menoleh ke belakang, sudah ada 3 siswa yang saling bertarung di dekatnya. Salah satu dari mereka memerintahkan golemnya untuk maju. Seorang gadis berlari ke arah mereka berdua dengan palu sihir di tangan. Yang ketiga, berambut pirang, melepaskan badai salju, dan membekukan mereka berdua. Will mengamati semuanya dengan saksama. Ini adalah kesempatan bagus untuk mempelajari berbagai mantra ofensif. Akan sia-sia jika hanya bertahan untuk mencari lulus ujian. Dan selain itu, dia ingin menguji beberapa hal sendiri. Anak golem itu mengalahkan 2 lainnya. Dia merayakan dengan keras mengatakan semua orang pasti telah melihat betapa kuatnya golemnya. Will muncul di belakangnya sebelum dia menyelesaikan kalimatnya. Dia mencengkeram kepalanya dengan kuat dan mengaktifkan mantra gangguan kesadaran. Anak itu pingsan di tempat. Will menatapnya sejenak. Teknik itu memanipulasi aliran kehidupan untuk memaksa lawan pingsan. Teknik ini membutuhkan kontak langsung dengan kepala, jadi sulit digunakan tanpa perbedaan kekuatan yang jelas. Tapi itu melumpuhkan tanpa menyebabkan cedera apapun. Profesor Veronica pasti akan senang. Dia berbalik dan menghindari serangkaian pisau yang membelah udara ke arahnya, tertancap di tanah di sekelilingnya. Will menghela napas. Ulpis, kau tidak pernah belajar. Bangsawan itu berkata dia tidak tahu apa yang dibicarakannya, bahwa dia hanya ingin lulus ujian dan dia akan menggunakan semua yang dia miliki untuk melakukannya. 2 rekan di belakang Ulpis bergerak bersama. Ulpis menyihir pisau dengan formula sihirnya. Yang kedua melapisi bilahnya dengan racun. Yang ketiga mereplikasi semuanya dengan bayangan, melipat gandakan pisau beracun itu beberapa kali. Ulpis memperingatkan bahwa pisau itu akan menembus kulit dengan sentuhan sekecil apapun. Dalam jumlah sebanyak itu, tidak peduli seberapa cepat Will. Dia tidak akan bisa menghindari semuanya. Pisau-pisau itu dilungkurkan. Will menghitung dengan cepat. Dia bisa menetralkan racun dengan sihir penyembuhan, tapi terkena goresan dari semua itu bahkan dengan peningkatan fisik akan menjadi masalah. Dia mengaktifkan mantra penyembuhan di tangannya, lalu sesuatu melemparkan diri di depannya. Golem itu memblokir semuanya, menyerap pisau-pisau itu seperti perisai. Ulpis tidak mengerti. Golem itu milik anak laki-laki yang telah dijatuhkan Will. Will mengerti apa yang telah terjadi. Sihir penyembuhan biasanya hanya bekerja pada makhluk hidup, tetapi golem beroperasi melalui mekanisme yang ditenagai oleh darah pemanggilnya. Dia tidak bisa mengendalikannya dengan presisi, tetapi dengan menyuntikkan kekuatan hidup, dia bisa mengarahkannya secukupnya. Golem itu maju menyerang kelompok itu.
Golem itu mendaratkan pukulan telak pada salah satu bawahan dan menduduki yang lain. Ulpis mengeluh bahwa anak buahnya dikalahkan dengan begitu mudah. Will sudah ada di depannya. Dia mencengkram wajahnya dengan satu tangan. Selamat tidur. Ulpis pingsan. Di bagian lain hutan, golem itu menghadapi mantra air. Will mengamati dari kejauhan, merasa puas. Peningkatan fisik membatasinya pada pertarungan jarak dekat, tetapi golem menutupi kelemahan itu dan masih ada waktu untuk mempelajari mantra siswa lain. Lalu sebuah badai terbentuk di salah satu sudut hutan. Will mengerutkan kening. Apa itu barusan? Embusan angin datang ke arah mereka. Will melompat untuk menghindar, dan topan itu menyapu. Golem dan para siswa di dekatnya terlempar sekaligus. Ketika Will mendarat, dia menoleh ke samping. Seseorang sedang mendekat. Itu serius. Tepat seperti yang Will duga. Keterampilan yang mengesankan. Seseorang yang tidak akan mudah dikalahkan. Will masih menimbang-nimbang apakah layak untuk mengujinya saat suara direktur memecah keheningan. Cukup usahanya. Babak penyisihan telah berakhir dan keempatnya telah lulus. Acara utamanya akan diadakan keesokan harinya di arena. Untuk saat ini, mereka bisa mengurus diri sendiri. Mantra teleportasi akan aktif dalam beberapa saat. Will memperhatikan saingannya dari kejauhan. Sirius melakukan hal yang sama, menahan pandangannya tanpa berpaling sampai dia menghilang bersama yang lain. Will juga tidak sabar menunggu hari esok. Kembali ke kamar asramanya, dia membuka jurnalnya dan menulis beberapa hal. Apa yang bisa dia lakukan sebelum acara utama? Apa yang perlu dia pikirkan? Malam itu sunyi. Di luar lorong, tidak begitu. Beberapa bangsawan menggerutu di antara mereka sendiri. Orang itu terlalu kuat, dan dia bahkan menyembuhkan semua orang yang pingsan. Bukankah itu cukup untuk membuat mereka menyerah? Ulpis menyuruh mereka berdua untuk diam. Mereka berasal dari keluarga lemah, jadi mereka tidak mengerti. Ajaran keluarga Omen sudah jelas. Penyembuh tidak punya tempat di antara penyihir sejati. Jika ada yang tahu dia ditahan oleh seorang penyembuh, apa yang akan dikatakan ayahnya? Dua orang lainnya saling bertatapan. Mereka bilang dia bisa melakukan apa saja yang dia mau, tapi mereka tidak mau terluka lagi karenanya. Dan mereka berjalan pergi menyusuri lorong tanpa menoleh ke belakang. Ulpis berdiri di sana, amarahnya membara. Dia tidak membutuhkan sihir untuk menyingkirkan Will. Di kamarnya, Will sedang belajar seperti biasa ketika ada ketukan di pintu, terlalu malam untuk kunjungan biasa. Dia merasa ada yang tidak beres bahkan sebelum membukanya. Itu Ulpis. Dia mengucapkan selamat malam sambil tersenyum dan bertanya apakah Will tidak berpikir bulan terlihat indah malam ini. Will langsung ke intinya. Apa yang dia rencanakan? Bangsawan itu menjawab bahwa dia hanya ingin percakapan yang damai. Dia berkata dengan kejujuran yang hampir santai bahwa dia membenci penyembuh dan dia sudah melakukan banyak hal untuk mengeluarkan Will dari akademi. Will menduga dia telah menetralkan sebagian besarnya. Ulpis berkata dia lelah berputar-putar. Pesannya sederhana. Will harus meninggalkan Schwartz. Will berkata bahwa setidaknya dia menghargai kejujurannya, tetapi dia ingin mengerti. Mengapa berusaha keras untuk menjadikannya penjahat? Ulpis balas membentak bahwa dia tidak perlu alasan untuk menganiaya penyembuh. Tidak ada bedanya di keluarga Omen. Siapapun yang lahir sebagai penyembuh dikirim ke cabang terpencil. Kakak laki-laki Ulpis adalah salah satunya. Bahkan ketika orang-orang mengejeknya, pria itu hanya tertawa. Penyihir ofensif dan penyembuh yang menyedihkan adalah hal yang sama sekali berbeda. Will berkata itu adalah ajaran yang mengakar kuat untuk keluarga bergengsi seperti itu. Ulpis setuju, tempaidoni. Dan itulah mengapa Will harus meninggalkan Schwartz. Itu bukan tempat untuk penyembuh. Will bertanya apakah Opus benar-benar mengira dia hanya akan bilang ya. Opus bilang dia akan membuatnya mengatakannya. Ada keluarga yang ingin dilindungi Will, bukan? Para pelayan di luar sudah melakukan riset mereka. Will tumbuh besar bersama saudara perempuannya di desa terpencil. Dia pasti sangat merindukannya. Jika Ulpis memberikan instruksi yang tepat apa yang akan terjadi padanya, dia membiarkan pertanyaan itu menggantung. Lalu dia melangkah lebih dekat dan bertanya apakah dia berhasil meyakinkan Will sekarang. Will berkata ya. Ulpis menyuruhnya untuk segera mengemasi barang-barangnya. Saat itulah dia merasakan lehernya dicengkeram. Will melemparkannya ke belakang dan memelintir lengannya ke posisi yang tidak memungkinkan jalan keluar. Ulpis memohon padanya untuk berhenti. Dia akan mematahkan lengannya. Will berkata dia sudah membuat keputusannya. Terdengar suara retakan. Ulpis mulai terengah-engah. Suaranya keluar dalam potongan-potongan. Jika dia muncul dengan lengan patah seperti ini, akademi tidak akan tinggal diam, begitu pula ayah Will. Will berkata tidak apa-apa dan menyembuhkan lengannya. Ulpas menyadari apa yang terjadi dan mendongak, bingung dan lega sesaat sampai retakan berikutnya. Will telah mematahkannya lagi. Dia bilang akan menyembuhkannya dan mematahkannya lagi sebanyak yang diperlukan sampai Ulpis memintanya berhenti. Ulpis meminta. Will melepaskan lengannya dan berbicara dengan tenang. Mengejarnya adalah satu hal yang bisa dia tangani.
Tapi jika Ulpis mulai mengejar saudara perempuannya, dia tidak akan pernah melepaskannya. Jadi lebih baik bagi bangsawan itu untuk memohon dengan tulus dari lubuk hatinya, selagi Will masih hanya mematahkan semangatnya. Ulpis tetap di lantai, mencoba memahami apa yang baru saja terjadi. Iblis berwajah penyembuh. Seharusnya dia tidak pernah terlibat dengan orang itu. Karena yang menanti adalah sesuatu yang lebih buruk dari kematian. Maka malam pun berlalu, sang protagonis memberitahu Ulpis untuk tidak melupakan janji itu. Jangan pernah menyentuhnya lagi. Will meregangkan tubuh di kamarnya dan berpikir bahwa sejujurnya itu sedikit menyegarkan. Tapi sekarang dia akan tidur sampai hari esok tiba. Beberapa jam kemudian, acara utama akhirnya dimulai. Alnirim dengan tenang mengamati semuanya dari tempat duduknya. Bode dan Veronica duduk di dekatnya. Will mengamati situasi dan berpikir bahwa 4 orang yang lolos babak penyisihan akan saling berhadapan dalam pertarungan 1 lawan 1. Meski begitu, dia tidak percaya gadis itu benar-benar berhasil lolos. Dia berbalik dan menemukan Erika berdiri tepat di depannya. Gadis itu menjelaskan bahwa dia membangun dinding api dan menggunakan strategi itu tanpa harus mengalahkan siapapun secara langsung. Will berpikir kembali. Para penyihir ofensif berlari sejak awal, tapi dia tidak mungkin bisa bertahan hanya dengan melakukan itu. Erica tersenyum dan berkata karena mereka teman, dia bisa bersikap lunak padanya. Will bilang tidak. Dia membalas bahwa dia berhasil melewati babak penyisihan sendirian dan sekarang mengincar evaluasi tinggi. Seorang profesor mengumumkan dimulainya pertarungan. Erica menyiapkan mantra api dan mengarahkannya langsung ke Will. Dia menahannya dengan tangannya sendiri, berpikir itu adalah api biasa, jenis api yang bisa dia regenerasi dengan mudah. Dia bahkan merasa sedikit kasihan pada Erica karena dia harus memukulnya. Tapi kemudian dia menyadari ada sesuatu yang aneh. Ada sesuatu yang berbeda dari api itu. Erica meluncurkan bola api lagi dan memperingatkannya bahwa ini belum berakhir. Will menghindar ke samping dan menyadari api yang mengenainya sebelumnya masih belum padam. Itu adalah sihir unik Erica, api dengan daya tahan yang tidak normal. Kekuatan mentahnya biasa saja, tapi jika dia terus terkena berulang kali, itu akan berbahaya bahkan dengan penyembuhan. Saat dia melihat dinding api tadi, dia pikir itu hanyalah properti dari ekor salamander, tapi itu adalah pengaruh Erica. Sekarang dia mengerti bagaimana dia menciptakan penghalang yang begitu sulit dihancurkan, dan entah bagaimana, itu mencerminkan kepribadian keras kepalanya dengan sempurna. Penonton menjadi heboh. Semua orang berteriak bahwa dia hebat dan dia akan mengalahkan si penyembuh. Erica sejenak bertanya-tanya apakah dia benar-benar bisa mengalahkan Will, tapi dengan cepat menepis pikiran itu. Dia juga berhasil lolos dari babak penyisihan. Dia menyuruhnya untuk menyerah. Will berkata tidak apa-apa, dan dia baru saja akan melakukan serangan balik. Dia menyembuhkan tangannya sendiri sambil berbicara. Erica mengaktifkan mantra lain, menyatakan sudah waktunya untuk memastikannya. Will menyeringai. Jika apinya tidak mau hilang, dia akan menggunakannya untuk menyerang. Erica memperhatikan api melilit tinjunya. Will bergerak ke arahnya. Gadis itu mengulurkan tangannya dan berkata dia menyerah. Dia berlutut, pemenangnya diumumkan. Will berpikir bahwa bahkan setelah menang, penyembuh tetap tidak dihormati. Penonton meneriaki Erica untuk tidak menyerah begitu saja jika dia masih menyebut dirinya penyihir ofensif. Erica melihat ke arah penonton dan berkata, mereka baru saja menyemangatinya beberapa saat yang lalu. Dia minta maaf soal itu. Will membantunya berdiri dan menyuruhnya jangan khawatir. Dia pikir Erica bertarung dengan baik. Dia punya peluang bagus untuk lulus. Matanya berbinar, tapi Bode muncul di belakangnya dan menghentikan momen itu. Kalau dipikir-pikir, katanya, penyembuh itu sampah tidak berguna. Menyerah pada sampah membuatnya menjadi sesuatu yang lebih buruk dari sampah. Dia jelas gagal, jadi dia harus keluar. Will bertanya apakah cara bicaranya itu tidak pantas untuk siswa. Bode menjawab bahwa dia adalah pengawas medan perang, dan jika para peserta menunjukkan level yang rendah, tapi dia sudah berjalan pergi saat berbicara, meninggalkan kalimatnya menggantung. Dia berkata sambil lalu bahwa sepertinya hanya 1 orang yang akan lolos. Sirius muncul di belakang Will dan berbicara padanya. Will bertanya-tanya kapan dia sampai di sana, dan berpikir orang ini juga pandai bicara. Dia ingin tahu apakah Sirius berpikir sama dengan Profesor Bode. Sirius menjawab bahwa pada akhirnya, kekuatan adalah segalanya, dan Profesor Bode benar karena dia kuat. Will bilang dia mengerti. Tapi Sirius menambahkan bahwa dia juga tidak berpikir Will lemah, jadi sebaiknya dia benar tentang itu. Will menatapnya dengan tatapan serius, Sirius Blue Note. Di kehidupan sebelumnya, Will pernah mendengar tentang penyihir ofensif yang sangat kuat, seumuran dengannya, yang beroperasi di perbatasan utara. Angin yang dia ciptakan menghancurkan semua yang ada di jalurnya, melenyapkannya menjadi tiada. Dan di pertandingan final di antara mereka berdua, Will lah yang menang. Will berkata bahwa dilihat dari sikap Profesor Bode, sepertinya dia tidak akan diakui kecuali dia menang.
jadi dia akan menang. Sirius bilang dia mengerti. Profesor mengumumkan dimulainya ujian. Sirius memfokuskan seluruh energinya dan meluncurkannya ke arah Will. Will menghindar dengan melompat ke samping, mendorong tanah dengan keras, dan menyerang lawannya. Sirius tetap diam dan meledakkannya dengan embusan angin. Will mengulurkan tangannya ke depan untuk melindungi diri, berpikir dia mengerti polanya, tapi dia tidak bisa mendekat. Keduanya saling berhadapan. Sirius berkomentar bahwa Will cepat, dan itu menjadi masalah. Dia menyiapkan mantra lain dan melepaskan ledakan angin lagi. Will menyadari bahwa, tidak seperti tornado, ledakan ini menerbangkan segalanya. Jika dia terkena serangan langsung, dia akan terlempar keluar dari arena. Sudah waktunya menggunakan itu. Dia menyentuh tanah. Sebuah pohon muncul dari tanah, tumbuh dalam hitungan detik menjadi struktur besar tepat di depannya. Mata Erika terbelalak. Itu juga sihir penyembuhan. Will menjadi lebih kuat lagi. Will tetap tersenyum dan bertanya apa pendapat Veronica. Veronica melihat pohon itu dan mulai berbicara, tapi Will memotongnya. Dia menjelaskan bahwa dia menyalurkan kekuatan hidup ke dalam tanaman dan membuatnya tumbuh dengan cepat. Dia belajar tentang sihir tanaman ofensif di toko buku dan berpikir dia mungkin bisa menerapkannya. Dengan itu, dia memiliki beberapa taktik tergantung pada jenis tanamannya. Lalu dia mulai kehilangan kesadaran dan jatuh ke pelukan Veronica. Dia bertanya apakah Will baik-baik saja. Will mengiyakan, bertanya-tanya apakah dia telah menghabiskan mananya. Buku itu tidak mengatakan bahwa teknik ini begitu berat. Veronica mengatakan persis apa yang dia pikirkan. Menghancurkan lebih mudah daripada menyembuhkan. Sihir penyembuhan menghabiskan lebih banyak kekuatan sihir dan menciptakan kembali sesuatu dengannya mungkin lebih tidak efisien daripada menggunakan sihir ofensif biasa. Will mengakui bahwa dia perlu memilih dengan hati-hati kapan harus menggunakannya. Dia tidak pernah memiliki bakat sihir ofensif untuk mengimbangi biayanya, tapi dia melampaui batas kemampuannya sendiri. Di sisi lain, Sirius mengangkat tangannya dan melepaskan ledakan angin yang membelah pohon itu menjadi dua. Will menganalisis polanya sambil mengamati. Tornado yang menghempaskan musuh, ledakan yang meledakkan sisi, bilah angin untuk struktur besar. Siapapun yang mendekat akan terkena tornado. Mantra kuat tanpa celah, persis seperti yang diharapkan dari kandidat teratas. Tapi Will sudah memutuskan dia juga akan menjadi lebih kuat. Dia melompat ke arah Sirius. Sirius berkata tidak peduli berapa kali dia mencoba, dia tidak akan pernah bisa mencapainya. Will terlempar lagi. Meski begitu, senyum mengembang di wajahnya. Sirius tidak mengerti, dan kemudian sebuah pohon menghantam bahunya. Sirius tidak mengerti apa yang baru saja terjadi. Will menjelaskan. Tornado itu melindungi area sekitar tapi tidak di bawah tanah. Tanaman itu mengirimkan akar menembus tanah dan tumbuh di mana saja. Sirius menatap lurus ke depan sambil memegangi bahunya yang terluka. Will bertanya apakah dia benar-benar begitu peduli pada Profesor Bode. Mereka berdua selalu tampak sangat tidak cocok. Sirius menjawab bahwa Bode kuat dan mengajarinya. Will menyanggah dengan mengatakan dia tidak akan membutuhkan itu. Dia berasal dari keluarga terpandang. Tapi Sirius menjelaskan bahwa di keluarganya, kemampuan sihir adalah segalanya. Usia dan jenis kelamin tidak jadi masalah. Yang terkuat menjadi pemimpin, dan yang lainnya adalah saingan dalam perebutan suksesi. Ayahnya tidak pernah mengajarinya sihir. Will mengerti. Dan Sirius menambahkan, itulah sebabnya dia mengikuti profesor. Itu adalah jalan paling langsung untuk menjadi lebih kuat. Lalu dia bertanya apakah mereka sudah selesai karena bahunya sakit sekali. Semua orang terkejut dengan betapa santainya dia mengatakan itu. Will mendongak sambil tersenyum. Di belakang Sirius, seekor naga angin mulai terbentuk. Sirius bilang dia akan mengatasi ini dan meluncurkan naga itu ke arah sang protagonis. Will menyadari betapa seriusnya serangan itu. Akhir-akhir ini, dia memikirkan hal ini. Penyihir serang cenderung menahan diri dalam pertandingan latihan. Itulah mengapa dia memaksa dirinya untuk bertarung sungguhan. Memiliki bakat, keluarga yang baik, atau masa lalu yang sulit tidak membuat siapapun lebih baik. Semua orang punya masalahnya masing-masing, dan justru karena itulah dia ingin mengalahkan Sirius sungguhan saat ini juga. Sirius bertanya apa maksudnya itu. Will bilang dia hanya berpikir keras, tapi sekarang dia akan menggunakan benih terbaiknya. Tanaman merambat muncul di depannya. Daun-daun terbuka pada saat yang bersamaan. Will memanggil Yggdrasil, pohon dunia, dengan segenap kekuatannya. Biasanya, butuh waktu lama untuk tumbuh seperti ini, dan memaksakan pertumbuhan itu menguras kekuatan sihir jauh lebih banyak daripada tanaman lain. Tapi semakin banyak kekuatan yang dia berikan, semakin besar kekuatan yang dibawanya. Pohon itu menyerbu ke arah naga. Naga itu membelah pohon menjadi dua dan terus melaju. Sirius menghela napas. Dia melihat potongan-potongan pohon itu terbang di udara, lalu mulai bersinar di bawah sinar matahari. Sirius tidak mengerti bagaimana pohon itu masih utuh. Will menjelaskan.
Tanaman ini memiliki vitalitas yang luar biasa. Bahkan satu cabang pun bisa terus tumbuh tanpa henti. Saat Sirius menciptakan naga, pertahanannya terbuka lebar, dan pohon dunia tidak menyia-nyiakan celah itu. Yggdrasil menghantam Sirius telak. Sirius jatuh ke tanah, terluka. Will mengarahkan pedang padanya. Sirius bilang dia kalah. Pengumuman bergema. Pemenangnya adalah Will. Penonton bergemuruh penuh semangat. Sang penyembuh mengalahkan Sirius dalam duel langsung. Mungkin dia memang benar kuat. Sirius menatap tanah dan menghela napas. Will mengulurkan tangan sambil mengatakan pertarungannya sengit. Benar-benar seperti yang diharapkan dari seorang anak ajaib. Sirius menjawab bahwa itu masih belum cukup baik. Will tidak mengerti. Itu adalah pertarungan yang hebat. Sebelum dia bisa mengatakan apa-apa lagi, Bode muncul dan menghantam Sirius dengan sambaran petir. Anak itu jatuh lebih keras. Bode menendang pohon yang menimpanya, lalu menariknya ke dalam pelukannya dan memberitahunya bahwa dia gagal dan dia akan melatihnya lagi. Penonton berbisik bahwa caranya benar-benar kasar. Bode berbalik ke semua orang dan mengatakan hal yang sama berlaku untuk para idiot yang menonton. Dia tidak bisa menerima seorang penyembuh finish di tempat pertama. Hening seketika. Will bertanya-tanya apakah ini sudah keterlaluan? Dialah yang menang, tapi itu tidak berarti Sirius lemah. Itu adalah pertarungan yang bagus. Dan jika mereka bertarung lagi, Bode memotongnya. Dia bilang Will seharusnya tidak usah menanggapinya, bicara soal pertarungan yang bagus, soal potensi masa depan. Itu omong kosong. Di medan perang, kemampuan adalah segalanya. Siapapun yang kalah akan diperlakukan seperti sampah dan kehilangan nyawanya. Sesederhana itu. Will berpikir bahwa Bode melakukan ini pada muridnya sendiri, lalu dia angkat bicara. Dia mengalahkan Sirius dan membuktikan kemampuannya. Menjadi seorang penyembuh bukan berarti lemah. Bode menjawab bahwa dengan tingkat kekuatan seperti ini, di masa lalu, Bode dan teman sekelasnya menyudutkan Will ke dinding. Will berkata bahwa penyembuh tidak bertarung, tapi mereka bisa membantu semua orang dengan sihir penyembuhan mereka. Itu adalah pembagian peran, dan tanpa kerja sama tim, umat manusia akan musnah. Bode terdiam sejenak, lalu dia berbicara. Murid-muridnya berdiri di garis depan untuk mengulur waktu sementara yang lain melarikan diri, tetapi para pengecut itu dihabisi oleh monster kecil saat mereka lari. Para murid yang tinggal dan bertarung tanpa imbalan apapun kehilangan nyawa mereka, dan para penyembuh bahkan tidak bisa mencapai medan perang, apalagi menyelamatkan mereka. Gara-gara sampah seperti mereka, itulah sebabnya Sirius mati. Bode menarik tinjunya, matanya berkaca-kaca. Will mengakui bahwa Bode benar. Menjadi lemah berarti kau tidak bisa melakukan apa saat dibutuhkan. Tapi di era di mana monster akan terus menjadi lebih berbahaya, yang kuat tidak boleh egois. Will mengepalkan tinjunya dan berkata, orang-orang sepertinya yang tidak punya apa-apa harus menjadi kuat. Lalu dia bertanya langsung, jika dia mengalahkan Profesor Bode, apakah dia akan diakui? Bode tersenyum lebar. Dia berkata bahwa begitu pertandingan diumumkan, semua yang lemah harus menyingkir. Narator mencatat bahwa Bode tidak bisa mengakui secara terang-terangan bahwa dia menginginkan pertarungan sungguhan, tetapi pemuda itu menjelaskan bahwa dalam hal seleksi, aturannya akan menjadi miliknya. Presenter menatap Will. Will hanya mengangguk. Narator menghela napas dan mengumumkan pertandingan spesial. Profesor Bode melawan Will. Bode meletakkan buku-buku jarinya dan memperingatkan bahwa dia akan membuktikan level lawannya benar-benar rendah. Will tahu sihirnya hampir mencapai batasnya, dan dia menghadapi lawan terkuat sejauh ini. Tidak ada cara untuk menang secara normal. Dia harus menyembuhkan dirinya sendiri dulu, tapi Bode sudah mendekat mengatakan dia terlalu lambat. Sebuah petir ungu menerangi wajah Will dan menghantamnya dengan kekuatan penuh. Bode melihat ke depan dan menjelaskan 3 alasan kemenangannya mutlak. Jarak untuk menekan musuh, kecepatan untuk mencegah reaksi apapun, dan kekuatan untuk menyelesaikannya dalam satu pukulan. Lawan tidak bisa berbuat apa-apa dan pertarungan berakhir. Lalu dia berkata, hampir bosan, bahwa Will bahkan tidak bisa mendengarnya lagi. Will bertanya di mana pukulan terakhir itu. Dia masih berdiri. Will tahu tentang sihir petir unik milik Bode. Untuk meminimalkan kerusakan, dia perlu mengalihkan arus menjauh dari inti tubuhnya. Tidak peduli seberapa kuat serangannya, jika otak terbakar, tidak ada sihir penyembuhan yang bisa memperbaikinya. Jadi dia menciptakan sirkuit darah yang menghantarkan listrik dengan cepat. Menerimanya melalui lengannya dan menyebarkannya melalui kakinya mengurangi dampaknya. Dia bisa menanganinya. Sudah waktunya untuk menyerang balik. Bode mencibir dengan sombong. Dia bilang Will berhasil bertahan, tapi nyaris, dan dalam kondisi yang mengerikan. Will mengaktifkan peningkatan fisiknya, tetapi mananya habis seketika dan dia merasakan tubuhnya terkunci. Dia tidak bisa menyalurkan kekuatan sama sekali. Bode menjelaskan ada aturan mutlak. Siapapun yang terkena petir ungu akan lumpuh dan tidak bisa bergerak. Will tetap bergerak,
memperingatkan bahwa itu akan menjadi masalah. Bode terus tersenyum. Dia berkata kalau dipikir-pikir, Will baik-baik saja beberapa saat yang lalu. Satu petir lagi menjenainya. Di tribun, Erika menangkupkan kedua tangannya, menangis. Will mengutuk situasi itu. Bode benar-benar kuat. Sihir uniknya tidak memiliki celah dan semua kesombongan itu masuk akal sekarang. Meskipun begitu, Will bangkit kembali. Dia bertekad untuk menang. Dia mengumumkan bahwa ini adalah benih terakhir dan mantra terakhirnya. Dia mengaktifkan manipulasi tanaman dan berteriak agar pohon itu tumbuh. Pohon harta karun air tumbuh di depannya. Will menghitung pohon itu menyerap banyak air dari tanah. Digunakan sebagai perisai, itu akan menyebarkan listrik. Bode menuntut untuk tahu apa itu. Will mendongak, sama terkejutnya dengan siswa lain. Bode dengan mudah membelah pohon itu menjadi dua. Will mengakui dia tidak punya jalan keluar. Bode berjalan mendekat dengan senyum mengejek, bertanya apakah itu jurus terakhirnya. Mengakhiri dengan teknik bertahan itu menyedihkan. Tapi kemudian dia melihat sesuatu di samping pohon itu. Jamur mulai tumbuh di seluruh kayu yang terbelah. Apa ini? Bode bergumam. Will hampir tidak percaya itu berhasil dengan baik. Beberapa tanaman dan jamur tumbuh lebih cepat setelah sambaran petir. Ketika hutan terbakar menjadi abu, mereka yang pertama muncul tanpa persaingan. Jamur itu adalah salah satunya, tapi itu bukan satu-satunya sifatnya. Bode menatap jamur-jamur itu dengan tatapan aneh. Sesaat kemudian, ekspresinya berubah. Tubuhku terasa lemah. Itulah celah yang dibutuhkan Will. Dia memfokuskan energinya dan menutup jarak di antara mereka dengan kecepatan yang menakutkan. Bode tersenyum. Dia melancarkan pukulan berisi petir lurus ke arahnya. Will memuntahkan darah dan jatuh. Bodoh, kata Bode. Bahkan tidak repot-repot melihat ke arahnya. Jelas, aku juga lebih unggul dalam pertarungan jarak dekat. Sihir unikku memanipulasi listrik. Jika aku memperkuat tubuhku sendiri dan bergerak dengan kecepatan tinggi, efek kelumpuhan bukanlah apa-apa. Will terbaring di tanah, berpikir bahwa bahkan setelah semua itu, dia masih belum berhasil menang. Jadi ini kekalahanmu, kata Bode, mendekat lagi dengan tinju berlistrik terangkat. Sebilah pedang muncul mengarah padanya. Veronica berdiri di belakang Bode, pedang di tangan, suara mantap. Kukup, ini sudah keterlaluan, Profesor Bode. Profesor itu menghela napas berat dengan kesal. Veronica, kau seharusnya tidak ikut campur. Kau karyawan baru. Pertandingan sudah diputuskan, jawabnya. Melanjutkannya hanya akan menyakitinya. Orang ini bisa menyembuhkan lukanya sendiri. Dia bisa terus lanjut. Benarkah? Veronica tidak mundur. Jika dia punya sihir cadangan, tentu saja, tapi dia tidak punya stamina lagi. Dia hanya membuang-buang semangat bertarungku. Veronica melepaskan energinya. Bode melakukan hal yang sama. Keduanya bergerak saling mendekat. Kukup. Suara itu datang dari atas. Alnira mendarat di antara mereka, melayang sejenak sebelum menyentuh tanah. Kalian berdua bertarung di sini adalah omong kosong yang sebenarnya, katanya, menatap langsung ke Bode. Hentikan ini. Tatapan kepala sekolah tidak memberi ruang untuk berdebat. Bode memalingkan muka. Baiklah. Alnira menoleh ke Veronica. Aku berutang maaf padamu. Aku tidak menjelaskan situasinya dengan benar padamu. Dia berdeham dan menegakkan tubuh. Dengan ini, acara utama dari camp seleksi selesai. Semua orang boleh pergi. Para siswa mulai keluar dari Koloseum. Will mencoba menyembuhkan dirinya di tempat, tapi mengutuk kekurangan sihirnya. Pemulihannya nyaris tidak berjalan, dan dia tidak mau menerimanya. Sebelum dia bisa memaksa lebih jauh, Veronica mengangkatnya ke dalam pelukannya. Dia membeku karena terkejut. Kau melakukannya dengan baik, katanya. Jangan memaksakan dirimu lagi. Will terdiam sejenak. Kemudian dia mengangguk, merenungkan kata-katanya saat dia mencoba untuk mempercayainya. Itu tidak cukup baik. Malam pun berlalu. Will terjaga sambil berpikir. Itulah kemampuan penyihir serang kelas 1. Itu bukan hanya kekuatan mentah. Tingkat taktiknya benar-benar berbeda, disempurnakan dengan cara yang hampir tidak bisa dia ikuti. Dan bahkan dengan orang-orang seperti itu, umat manusia tetap saja jatuh. Dia harus menjadi lebih kuat. Di pagi hari, dia mengetuk dan meminta izin masuk. Will, akhirnya, kata Alnaram, lukanya baik-baik saja seperti yang diharapkan. Begitu kekuatanku kembali, aku sembuh dengan sendirinya, jawab Will. Maka berpartisipasi dalam kamp pelatihan tidak akan menjadi masalah. Kau adalah pemenang acara utama, jadi kau akan ikut serta. Selain kau, Sirius dan Erika juga lulus. Will mengerutkan kening. Tapi Profesor Bode bilang semua orang gagal dan aku tidak menang. Alniram tersenyum tipis. Itu terjadi setiap tahun. Alniram menjelaskan bahwa itu sengaja dilakukan setiap tahun. Memberitahu semua orang bahwa mereka telah gagal adalah cara untuk menciptakan rasa urgensi pada para siswa dan mendorong mereka hingga batas kemampuannya.
Pada akhirnya, sebagian besar dari mereka tetap lulus. Will merasa aneh pada awalnya, tetapi itu masuk akal ketika dia memikirkannya lebih jauh. Di kehidupan masa lalunya, Bode adalah salah satu pahlawan yang bertarung di garis depan sampai akhir, membela umat manusia bahkan di dunia yang tidak disetujuinya. Memang begitulah dia, caranya menjadi guru yang baik. Al-Nirim melanjutkan. Will akan ditugaskan sebagai penyihir serang dalam kelompok yang dibentuk dengan siswa dari akademi lain, dan kelompok itu diharapkan untuk mengambil permintaan penaklukan monster. Ini akan menjadi pertama kalinya sejak regresinya Will akan menghadapi monster sungguhan. 5 tahun setelah titik itu, di kehidupan masa lalunya, monster adalah penyebab langsung kehancuran umat manusia. Awalnya, monster hanyalah istilah untuk makhluk apapun dengan kekuatan sihir, tidak harus bermusuhan. Mereka terkadang menyerang manusia, tetapi itu adalah naluri bertahan hidup, persaingan alami. Dari sudut pandang ekologis, mereka adalah tetangga, tidak selalu agresif, tapi dalam waktu sekitar 2 tahun, semuanya akan berubah dengan datangnya bulan merah. Monster akan menjadi lebih ganas, mulai bersatu lintas spesies dan mulai membunuh manusia tanpa alasan lain selain keinginan untuk membunuh. 2 tahun setelah itu, Raja Iblis akan turun. Umat manusia dengan cepat berada dalam posisi yang tidak menguntungkan. Bangsa-bangsa binasa. Penyihir serang yang paling berharga di medan perang, mati satu persatu karena berbagai alasan. Para ksatria juga sama. Bahkan para penyembuh yang biasanya menjauh dari garis depan pun ditelan oleh kehancuran. Will kehilangan nyawanya. Hampir tidak ada yang bertarung yang selamat. Dalam beberapa bulan, umat manusia akan berada di ambang kepunahan. Dia tidak bisa membiarkan itu terjadi lagi. Dia perlu menjadi lebih kuat dari siapapun yang ada di kehidupan masa lalunya, mengumpulkan kekuatan yang cukup untuk menahan invasi massal, dan jika memungkinkan, mencari tahu apa yang sebenarnya menyebabkan bulan merah. Al-Nairam memperhatikan Will dengan senyum tipis. Kau punya tekad yang besar, mata yang sama seperti hari kita bertemu. Dia bilang Will akan baik-baik saja, dan para guru berhati-hati dengan lapangan latihan karena suatu alasan. Ada sesuatu yang ingin dia katakan secara khusus kepadanya. Will tidak begitu yakin apa maksudnya. Di luar, dia menemukan Erika dan Veronica sedang menunggu. Mereka bertiga sedang berbicara ketika Will melihat lebih banyak orang mendekat, Sirius dan Profesor Bode. Will menyebutkan bahwa dia pernah mendengar gaya mengajar Bode yang ketat berasal dari seberapa besar dia peduli pada murid-muridnya. Bode melangkah lebih dekat dengan ekspresi tegas. Aku tidak tahu apa yang kau bicarakan. Orang lemah yang bahkan tidak bisa memukulku tidak berhak sombong. Will berpikir profesor itu tidak berubah sedikit pun. Jika kau mengerti itu, lanjut Bode, maka bekerjalah dengan keras di medan perang. Terima kasih telah berurusan dengan Sirius. Aku juga berterima kasih, jawab Sirius. Will menoleh padanya dan berkata dia masih cukup pendiam. Sirius tersenyum tertahan. Terima kasih. Karena itu, aku bisa fokus sepenuhnya pada latihan dan menjadi lebih kuat lagi. Itulah cara mengajar Profesor Bode. Selama kau bertahan dan berhasil membalas dendam, itu bukanlah kekalahan. Itu pelajaran yang bagus, kata Will. Jadilah lebih kuat. Sirius tersenyum lebar dan meninju kepalan tangannya ke kepalan tangan Will sebelum menuju kereta. Will berpikir bahwa memiliki lebih banyak penyihir serang yang mampu selalu merupakan hal yang baik dan bahwa dia akan memastikan pertempuran melawan monster berjalan sesuai keinginan mereka. Veronica berkata sudah waktunya untuk pergi. Will sudah dalam perjalanan. Di dalam kereta, Veronica menjelaskan misinya. Hutan Dangkel ada di depan. Kali ini, permintaannya adalah untuk menaklukkan goblin di hutan. Setiap kelompok akan terdiri dari 3 siswa dari akademi yang berbeda. Schwartz, Heilig, dan Silbern, ditambah 1 guru dari salah satu sekolah sebagai pendukung. Erika bertanya apakah kelompoknya sudah ditentukan. Veronica mengkonfirmasi bahwa Erika berada di kelompok yang sama dengannya. Erika berpikir itu lebih baik daripada terjebak dengan orang asing, meskipun Veronica membuatnya sedikit tidak nyaman. Profesor menyebutkan bahwa kelompok Will juga memiliki sesuatu yang berbeda, tetapi mereka sudah tiba. Lebih baik pergi menemui para peserta Silbern yang sudah ada di lokasi. Will tahu siapa mereka dari kehidupan masa lalunya, tetapi mereka belum pernah diperkenalkan secara resmi. Seorang gadis memanggil namanya, berlari ke arahnya, dan memeluknya sebelum dia bisa bereaksi. Aku sudah menunggu hari di mana aku akhirnya bisa bertemu denganmu. Will langsung memerah. Tunggu sebentar. Aku tidak tahu siapa kau. Gadis itu melangkah mundur, tidak terlihat tersinggung sedikit pun. Itu masuk akal. Lagi pula kita tidak pernah memperkenalkan diri dengan benar. Dia menegakkan tubuh sambil tersenyum. Namaku Maria Goldgran, kuku dari Direktur Akademi Schwartz Al-Nairam Goldgran. Rahang Will ternganga. Will berdiri diam sejenak, memproses. Jadi itu dia, gadis yang pernah dia rawat. Dia tidak pernah membayangkan mereka akan bertemu lagi. Dia bertanya apa kabarnya, dan Mari bilang dia baik-baik saja. Dia meminta maaf karena belum berterima kasih dengan benar sebelumnya, tapi Will bilang tidak perlu.
Kakeknya telah merekomendasikannya ke Schwartz sebagai balasannya, jadi mereka impas. Marie menggelengkan kepalanya. Dia juga ingin membalas budi. Karena tidak punya bakat sihir, dia mendaftar di Silburn dan menekuni Anggar. Hasilnya, dia mencapai puncak ujian akademi. Ternyata aku punya bakat pedang, katanya sambil tertawa. Will memikirkan hal itu. Dari terbaring di tempat tidur menjadi peringkat pertama ujian dalam waktu singkat, bakatnya sungguh luar biasa. Marie memegang tangannya dengan erat. Anda bisa mengandalkan saya, Tuan Will. Itulah kenapa kita berakhir di kelompok yang sama. Will tersenyum dan berkata mereka akan melakukan yang terbaik bersama. Dan saat itu dia mengerti apa maksud direktur ketika mengatakan dia mengandalkannya. Mari tiba-tiba berbalik, mengatakan seseorang dari Highlich telah tiba dan mereka harus pergi menyambut mereka. Erika berkomentar bahwa kelompok mereka tampaknya solid, dan Veronica setuju. Suasananya sudah bagus. Mari melihat sekeliling, mencari anggota kelompok lainnya. Dia bertanya apakah Tuan Ren dan Turf sudah tiba. Will mengenali nama itu. Pintu terbuka, dan seorang pria muncul meminta semua orang untuk bersabar. Mereka sedang dalam perjalanan keluar. Dia berhenti di luar dan memperkenalkan diri sebagai Tuan Ren. Ingin memastikan apakah mereka adalah siswa yang bergabung dengan kelompoknya. Will merasakan sesuatu yang sesak di dadanya. Itu adalah mentornya. Di kehidupan masa lalunya, pria ini adalah gurunya dan healer terbaik yang pernah ia kenal. Dia bersorak dalam hati karena berada di kelompok yang sama. Di belakang Ren, seorang pemuda yang tampak terpelajar muncul sambil mengeluh bahwa profesor masih belum turun dengan benar. Mari mengenalinya sebagai Tuan Turf dan memperkenalkan diri. Turf berkata senang bertemu, tapi matanya langsung tertuju pada tangan mereka yang bergandengan. Dan kau? Turf bertanya dengan nada yang tidak bisa menyembunyikan penghinaannya dengan baik. Will dari Schwartz, penyihir ofensif, gumam Turf. Ren meregangkan tubuh tanpa basa-basi dan menyatakan bahwa inilah kelompok mereka. Mereka bisa melakukan apapun yang mereka suka. Dia akan mengawasi. Marie mengerutkan kening, mempertanyakan sikap itu. Will berpikir memang seperti itulah mentornya selama ini. Dia melangkah ke arah Ren dan bertanya apakah dia boleh memanggilnya mentor. Ren mengangkat alisnya ingin tahu kenapa. Will menjelaskan bahwa dia bisa menggunakan sihir penyembuhan, tapi belum pernah punya guru, dan dia ingin belajar darinya. Ren terkejut, seorang penyihir ofensif yang juga menggunakan penyembuhan. Dia bilang sepertinya dia pernah mendengar sesuatu tentang itu, dan pembentukan kelompok ini terasa disengaja. Saat Will bertanya apakah itu boleh, Ren mengangkat bahu, panggil aku sesukamu. Mari langsung berkata bahwa jika Tuan Will memanggilnya begitu, dia akan melakukan hal yang sama. Turf mencoba menolak, tapi tidak ada gunanya. Erica dan Veronica saling berpandangan. Kelompok itu sudah terlalu akrab. Setiap tim menerima area yang ditentukan, dengan kabin sebagai markas. Wilayah Goblin sedikit lebih dalam ke hutan. Seperti biasa dalam pertempuran, healer tidak maju ke garis depan. Mereka akan tetap di markas. Marie menunjukkan bahwa Ren adalah seorang healer, tapi dia tetap ikut. Ren menjawab bahwa dia adalah pengawas. Jadi itu berbeda. Mereka bisa melakukan apapun yang mereka suka. Dia tidak akan menjadi beban. Marie bilang dia akan membantunya. Jadi dia tidak perlu menahan diri. Will setuju itu berarti sesuatu. Para goblin menyerang. Marie mengayunkan pedang besarnya dengan kekuatan penuh, menebas musuh dalam busur yang lebar. Setiap serangan mendarat dengan dampak yang luar biasa. Saat dia mendarat, ada tumpukan goblin yang roboh di sekelilingnya. Will menatapnya dan teringat gadis yang terbaring di tempat tidur itu, bagaimana dia bisa sampai di sini. Gaya Anggar Marie memang seperti itu. Setiap serangan didorong oleh kekuatan mentah. Mungkin dia sendiri bisa membersihkan seluruh tempat itu. Ada sekelompok besar dari mereka di sana, dia memperingatkan. Ren menyilangkan lengannya. Mengesankan, tapi penuh celah. Hebat dalam menyerang, tapi saat dikepung, dia terekspos. Lindungi dia, Will setuju, dan berpikir bahwa dia akhirnya akan melawan monster sungguhan. Salah satu goblin menyerbu lurus ke arah Marie. Will berpikir para goblin itu benar-benar tangguh. Ketegangan di bahumu itu, kata Ren. Santai saja. Will terkejut, tapi dia setuju. Sama seperti dulu. Ren selalu memperhatikan terlalu banyak, jadi dia mengaktifkan lingkaran sihir, lalu peningkatan fisik setelahnya, dan bergegas masuk. Dia melompat di antara para monster, menebas dengan pedangnya dan melindungi punggung Marie tanpa usaha yang terlihat. Kau bisa mengandalkanku, katanya. Marie tidak ragu untuk setuju. Jadi seperti itu kelihatannya bertarung dengan sihir penyembuhan, komentar Ren dari kejauhan. Tidak buruk. Will bersorak dalam hati. Ini juga berhasil melawan monster. Pisau yang diberikan Profesor Veronica memiliki kekuatan yang berbeda dari pedang Ulpis, lebih bersih, lebih presisi. Kau membagi dirimu antara kekuatan eksplosif dan anggar pada saat yang sama, kata Marie. Sungguh mengesankan. Cukup untuk hari ini, umum Ren sambil berjalan pergi. Ayo kita lanjutkan. Marie berkata entah kenapa dia merasa lebih ringan.
Will bilang itu berkat mentor mereka. Sihir penyembuhan Ren punya indikator untuk kondisi serius, tapi keahliannya yang sebenarnya adalah kecepatan. Sangat santai, sangat halus, sehingga tidak ada seorang pun di sekitarnya yang menyadari sihir itu telah digunakan. Itulah kenapa non-healer tidak pernah mengerti betapa luar biasanya itu. Will pernah menanyakannya sekali. Aku tidak melakukannya untuk pamer, jawab Ren. Jika kau sembuh, hanya itu yang penting. Will tidak berkata apa-apa lagi, tapi dia pikir dunia tidak menyadarinya. Penyembuh terhebat di dunia adalah Ren Kaidos. Nanti di kabin kelompok, Ren mengulas hari itu. Kelompok yang bagus. Kalian semua melakukannya dengan sangat baik hari ini. Semua orang kembali tanpa cedera, jadi aku tidak melakukan apa-apa, kata Turf. Memberikan penyembuhan melalui makanan juga merupakan tugas seorang penyembuh, jawab Ren. Dan kau melakukannya dengan baik. Rasanya enak berkat saus spesialmu. Mari berkata profesor itu benar-benar luar biasa. Dia bukan hanya seorang penyembuh. Dia sepertinya juga memiliki pengetahuan tentang garis depan. Saat kau merawat banyak orang yang terluka di lapangan, pengetahuan dasar terakumulasi secara alami, kata Warren. Itulah mengapa profesor jarang muncul di kelas reguler, tambah Turf. Dia selalu pergi ke sana. Bukankah itu berbahaya? Maria bertanya. Aku percaya diri dengan kemampuanku berlari, jawab Ren. Will terus makan dalam diam. Dia berpikir dia mengatakan itu, tetapi dia tidak bisa lari tanpa menyelamatkan orang terlebih dahulu. Kehilangan mentornya merupakan pukulan besar bagi umat manusia, bukan hanya karena dia seorang penyembuh yang luar biasa, tetapi karena dialah satu-satunya yang tahu apa yang harus dilakukan dalam pertempuran. Takdir bisa berubah untuknya dan untuk yang lain, tapi masih ada waktu sebelum insiden itu. Will menunduk menatap mangkuknya dan menghabiskan supnya. Di kehidupan ini, dia tidak akan membiarkan mentornya mati. Kelompok itu terus menikmati malam bersama. Di hutan, para goblin berkumpul di sekitar sosok tak dikenal. Sosok itu menawarkan mereka kekuatan bulan merah. Para goblin mulai menjadi beringas. Seekor goblin raksasa bergerak ke arah kelompok itu. Keesokan harinya, mereka kembali menaklukkan monster. Mereka bertukar pikiran tentang pertempuran sebelumnya, dan kerja sama tim mereka meningkat pesat. Dengan kecepatan mereka saat ini, mereka akan selesai lusa. Mereka terus maju. Ren berhenti tiba-tiba. Ayo kita kembali. Kenapa? Mari mengerutkan kening. Kita belum bertemu monster sama sekali. Justru itu masalahnya, kata sang profesor. Tidak ada tanda-tanda apapun. Goblin memiliki rasa teritorial yang kuat. Ketika orang luar mendekat, mereka akan maju seperti yang mereka lakukan kemarin. Kita sudah berjalan cukup jauh dan tidak menemukan satupun. Apa yang terjadi? Will bertanya. Aku tidak tahu, tapi di medan perang, percayalah pada instingmu. Kita kembali untuk hari ini. Dan ketika kita sampai di sana, kita panggil kelompok lain untuk bergabung. Aku percaya pada kelompok Profesor Veronica, kata Marie. Mereka punya markas di dekat sini. Informasi yang bagus, kata Ren. Ayo kita ke sana. Will tertinggal di belakang saat yang lain bergerak maju. Perilaku aneh para goblin itu terasa mencurigakan. Mari berseru bahwa mereka sudah dekat dengan jalan menuju markas tetangga. Will mencoba untuk tidak memikirkan kehidupan masa lalunya. Dia tahu dia tidak bisa. Tapi apa yang muncul di hadapannya menghapus semua pikiran. Erika ada di sana, tangannya terikat tali, sama sekali tidak sadarkan diri. Mari maju tanpa ragu, mengatakan dia akan menyelamatkannya. Tapi tanah di bawah kakinya amblas secara aneh, sebuah perangkap. Dia menghunus pedangnya secara naluriah dan menancapkannya ke tanah sebelum dia jatuh sepenuhnya, berpegangan erat. Meski begitu, dia memperingatkan yang lain untuk berhati-hati. Itu adalah perangkap, dan mereka telah menggunakan Erika sebagai umpan. Ada lagi yang datang, teriak Ren. Anak panah melesat di udara ke arah kelompok itu. Will menangkis setiap panah dengan pisaunya sebelum sempat mendarat. Para goblin langsung menyerbu setelahnya, mata merah menyala, siap bertarung. Mari memanjat keluar dari lubang, sementara Will membaca situasi. Mereka dikelilingi oleh puluhan goblin. Serangan ini terlalu terkoordinasi. Gerakan itu mengingatkannya pada bulan merah, tetapi seharusnya baru muncul 2 tahun lagi. Perut Will terasa mulas. Apakah tragedi itu sudah dimulai? Erika mengerang dan bergerak sedikit. Dia masih hidup. Ini bukan waktunya untuk memikirkannya, tetapi mengetahui hal itu sudah cukup untuk menenangkan Will. Jumlah mereka banyak sekali, kata Marie. Setidaknya dia masih hidup. Will menyentuh tanah. Serahkan padaku. Akar-akar menyembul di sekitar kelompok itu, membentuk pelindung kayu yang menghalangi para goblin di setiap sisi. Will memberitahu Marie bahwa dia tidak perlu berada di garis depan. Dengan para pemanah di belakang pertarungan, akan lebih mudah menemukan celah. Dia bisa memposisikan dirinya dengan benar. Marie mengambil posisi dan melepaskan segalanya sekaligus menghancurkan formasi musuh dengan serangan berat. Bagaimana menurutmu? Dia bertanya dengan puas. Seekor goblin mencoba menyerangnya dari belakang.
Will memukul leher monster itu sebelum bisa mencapainya. Aku akan menutupi celah. Kerja bagus, kalian berdua, kata Ren. Aku akan pergi menyelamatkan nona muda itu. Pergilah, jawab Will, tapi ada yang tidak beres. Sebuah firasat buruk terasa di dadanya bahkan sebelum dia mengerti kenapa. Efek bulan merah membuat monster menjadi beringas, itu sudah dia ketahui. Yang tidak dia duga adalah apa yang mulai bangkit dari tanah, seekor ogre. Ogre itu bersembunyi di bawah tanah, dan bulan merah membuat makhluk dari spesies yang berbeda bertindak bersama. Will sadar dia terlalu jauh untuk membantu. Sama seperti di kehidupan masa lalunya. Seberapa keras pun dia mencoba, dia tidak bisa melindungi semua orang pada saat yang sama. Tinju ogre itu mengarah ke Ren. Ren memfokuskan sihirnya dan menggunakan penguatan fisik untuk menghindari pukulan itu pada detik terakhir. Will berdiri diam sejenak. Mentornya telah mempelajari sihir penyembuhan ofensif yang dia ajarkan. Ogre itu berbalik dan mencoba menyerang lagi. Ren merunduk, melompat dengan sekuat tenaga dan mendarat di belakang kepala monster itu. Selamat tidur, katanya. Ren menyerang ogre itu dengan kejutan mental. Makhluk itu kehilangan kesadaran dan jatuh ke tanah dengan bunyi gedebuk sementara sang mentor mendarat dengan ringan di belakangnya. Will berjalan mendekat dan mengomentari gerakan yang baru saja dilihatnya. Ren menjawab bahwa mentor yang baik juga belajar dari muridnya. Will berkata itulah yang dia harapkan darinya, dan Marie menyatakan itu luar biasa. Ren mulai melepaskan ikatan Erika dan memperingatkan bahwa mereka harus keluar selagi bisa. Will mempertimbangkan hal itu. Dengan kekuatan sang mentor, mereka mungkin bisa menangani semua yang ada di sana. Golem kayu masih menahan barisan. Ren menyuruhnya berhenti bersikap bodoh. Dia hanya membuat ogre itu tertidur. Dia adalah seorang penyembuh, dan meskipun itu monster, dia tidak berniat menyakiti makhluk itu. Begitu efeknya hilang, ogre itu akan baik-baik saja. Will berkata, itulah orang yang dia kenal. Mereka menerobos para goblin dan berlari. Setelah mengalahkan beberapa pengejar, para monster tampaknya menyerah dalam pengejaran. Will berkata, mereka bisa beristirahat di sana. Ren menggunakan sihir penyembuhannya dan meminta Erika untuk bangun. Perlahan dia sadar kembali, kebingungan, bertanya di mana dia berada. Marie memberitahunya bahwa dia aman. Will meminta maaf karena bertanya tepat setelah dia bangun, tetapi dia perlu tahu apa yang terjadi dan mengapa dia sendirian. Erika memegangi kepalanya, mencoba mengumpulkan pikirannya. Dia ingat bahwa penaklukan hari sebelumnya berjalan lancar, tetapi mereka tidak bisa melenyapkan semuanya. Saat kelompok itu berkumpul kembali, terjadi sesuatu yang salah. Profesor Veronica telah menghilang. Will menanyakan hal itu, dan Erika mengonfirmasinya. Veronica meninggalkan catatan yang meminta mereka untuk menunggu bahwa dia akan segera kembali. Tapi Erika menjadi cemas, dan di tengah perdebatan dengan dua orang lainnya, dia akhirnya mengejarnya. Will menduga itulah yang pasti dikatakan orang lain kepadanya, dan dia tidak bisa menolaknya. Tidak ada yang lucu dari situasi ini. Satu langkah salah, dan gadis itu bisa kehilangan nyawanya. Tak satu pun dari mereka yang siap menghadapi perbedaan kelas itu. Erika berkata begitu dia memasuki hutan, dia mencium sesuatu yang manis. Hal berikutnya yang dia ingat adalah sekarang. Ren mencatat bahwa para goblin memiliki semacam obat tidur. Perangkap yang dikombinasikan dengan fakta bahwa mereka bekerja sama dengan ogre itu aneh. Tapi tidak ada waktu untuk menganalisisnya sekarang. Markas mereka pasti ada di dekat sini, dan mereka harus berkumpul kembali dengan dua orang lainnya. Dalam perjalanan kembali, Erika meminta mereka untuk berhenti. Dia berdiri diam, menatap ke depan dengan ekspresi kaget. Markas itu telah hancur. Marie berkata dia sudah memikirkan hal ini sebelumnya. Goblin sangat teritorial dan biasanya tidak meninggalkan wilayah mereka sendiri, jadi tempat yang lebih jauh seharusnya aman. Tapi sekarang dia ingin mengerti alasan dibaliknya. Will merenung bahwa serangan proaktif terhadap manusia adalah ciri khas monster selama bulan merah, tetapi tidak ada cara untuk menjelaskannya saat ini. Ren mencatat tidak ada tanda-tanda perlawanan, yang berarti keduanya telah melarikan diri ke suatu tempat. Dia akan mencari mereka. Will, Erika, dan Marie harus bergabung dengan Turf dan keluar dari hutan. Kelompok itu setuju tanpa pertanyaan. Ren juga memperingatkan mereka untuk tidak menganggap markas itu aman dan tetap waspada. Kelompok itu berlari kembali. Will bertanya apakah Turf baik-baik saja. Anak laki-laki itu menjawab bahwa makan malam belum siap. Marie berterima kasih padanya karena selamat dan sehat, dan Turf menjadi merah padam. Will berkata dia akan menjelaskan semuanya nanti, tapi mereka harus pergi sekarang. Lalu dia berbalik dan menyadari sesuatu. Dia perlahan mengepalkan tinjunya. Ogre itu ada di depan rumah. Dia mengikuti mereka. Erika panik, bertanya apa yang akan mereka lakukan. Will berkata dengan suara rendah bahwa dia baru sadar betapa menyedihkannya dia selama ini. Erika tidak mengerti apa yang dia maksud. Will menjawab bahwa dia akan mengalahkan ogre itu dan dia yakin mereka bisa menang.
Melawan gerombolan sebesar itu, kerja sama tim akan sangat penting. Marie tidak boleh memaksakan diri seperti sebelumnya. Dia hanya perlu mendaratkan pukulan yang tepat, menyerahkan barisan depan kepada golem kayu. Erica harus menahan para goblin di depan dengan apinya. Gadis itu berkata dengan nada getir bahwa orang sepertinya bisa ditangkap dengan begitu mudah. Will berkata apinya sangat berguna. Erica terkejut dengan pujian itu dan menelan ludah sebelum bertindak. Dia melepaskan semburan api ke para goblin. Dinding api terbentuk di depan mereka, dan monster itu berhenti, mundur karena takut panas. Erica bersorak lega, "Berhasil." Tapi Will menyadari ada yang tidak beres. Ogre itu menerobos penggalang. Tidak seperti para goblin, monster itu berada di level yang sama sekali berbeda. Will memerintahkan golem kayu untuk bergerak maju dan berteriak agar Erica menggunakan apinya. Dia patuh. Golem itu melilitkan dirinya di sekitar ogre dan ikut terbakar. Monster itu mengeluarkan jeritan kesakitan. Will memanggil Marie saat dia bergerak maju. Dia mengerti tanpa perlu penjelasan lebih lanjut. Dia menggunakan seluruh kekuatannya dan melemparkan ogre itu. Monster itu menghantam tanah dengan keras. Marie berkata itu adalah kerja sama tim yang luar biasa. Will setuju, tapi kelegaan itu tidak berlangsung lama. Ogre itu bangkit kembali. Luka menganga di perutnya sudah menutup, dagingnya beregenerasi tepat di depan mata mereka. Marie bertanya apakah mereka harus terus menyerang sampai regenerasinya berhenti. Will berkata tidak. Tidak ada jaminan mereka bisa mengalahkannya dengan cara itu. Mereka membutuhkan metode yang tepat. Sebelum dia bisa berpikir lebih jauh, Erica memperingatkan bahwa ada sesuatu yang datang. Will mengangkat pisaunya dan menahan benturan itu. Ogre itu melemparkan para goblin seperti proyektil. Will menjatuhkan goblin-goblin yang mencapainya, sambil bergumam bahwa mereka proyektil yang cukup merepotkan. Erica memperingatkan bahwa lebih banyak lagi yang datang. Marie menangkis goblin dengan pedangnya, berkata dengan nada tegas bahwa dia akan membalasnya dan melemparkan monster itu kembali. Lalu dia berkata, Will sepertinya punya rencana, jadi mereka akan menangani para goblin. Will bergerak maju, mengatakan dia mengandalkan mereka. Kelompok itu bertengkar. Erica dan golem kayu menahan gerombolan goblin dengan serangan area, sementara Marie menangani goblin yang dilemparkan ogre. Will langsung menyerang ogre itu. Monster itu menunduk dan menyapukan cakarnya dalam serangan rendah. Will menghindar dan membalas dengan beberapa tebasan cepat dari belatinya. Ogre itu menjadi lebih marah, mengeluarkan raungan, dan luka-lukanya mulai menutup. Will muncul di belakang monster itu. Dia bilang mereka penuh celah, tapi itulah intinya. Dia menekan tangannya ke belakang leher ogre dan mengaktifkan life overload. Jantung monster itu mulai keyang. Sensasi yang menyiksa menguasai tubuhnya. Ogre itu bahkan berteriak ketakutan sebelum meledak dari dalam. Will turun dari sisa-sisa monster itu dengan senyum di wajahnya. Itu masuk akal. Regenerasi ogre itu bekerja cukup baik, tapi life overload telah menghancurkan tubuhnya dari dalam. Tanpa ada tubuh yang tersisa, tidak ada yang bisa diregenerasi. Dia berkata sekarang hanya para goblin yang tersisa. Tidak butuh waktu lama. Will memisahkan satu dari kelompoknya. Kepalanya jatuh ke tanah dan akhirnya semuanya berakhir. Marie menyatakan itu adalah kemenangan mutlak dan memeluk mereka berdua. Sang protagonis setuju, memuji koordinasi kelompok mereka. Erica masih tidak begitu mengerti bagaimana mereka berhasil melakukannya. Will berkata ini bukan waktunya untuk merayakannya. Yang lain masih dalam bahaya. Saat itulah embusan angin membelah hutan. Sang protagonis langsung mengenalinya. Itu adalah Sirius. Jika mereka mengikuti tornado itu, mereka bisa berkumpul kembali dengan tim lain. Sirius berdiri diam, tak bergerak setelah menggunakan kekuatannya. Will menilai situasi dan menyimpulkan bahwa dia baik-baik saja. Sang protagonis setuju, lega karena semua orang selamat tanpa cedera. Bode kemudian menarik perhatian mereka. Dia ingin tahu tentang komposisi kelompok yang aneh itu dan di mana instruktur dan yang lainnya. Ren muncul, menjawab bahwa mereka ada di sana. Will berlari ke gurunya, mengatakan dia telah menemukan mereka berdua. Ren menjawab bahwa tornado itu cukup membantu. Itu cukup menarik perhatian untuk menemukan mereka. Dia berkata Will melakukannya dengan baik dan dia senang tidak ada yang terluka. Erica tertawa. Bode memperhatikan bahwa suasananya bagus, tetapi ada seseorang yang hilang. Will membenarkan Profesor Veronica. Bode berkata dia tidak mengkhawatirkannya, tetapi mereka tidak bisa mundur tanpa setidaknya memberitahunya. Ren mengumumkan dia akan tetap mengawasi siswa yang tersisa dan bertanya apakah profesor lain bisa menangani kelompok itu sementara mereka berpencar. Profesor itu berkata ya, Sirius dan Will akan pergi mencari Veronica. Sang protagonis mencoba memperluas persepsi pendengarannya untuk melacak keberadaan makhluk hidup, tetapi dia belum cukup berlatih untuk membedakannya dengan presisi. Dia harus melakukannya dengan cara kuno. Tidak butuh waktu lama.
Dia menemukan Veronica dan dia masih baik-baik saja, tetapi ada sesuatu yang aneh. Dia menggenggam kristal bulan merah di tangannya. Lalu dia menoleh ke belakang. Will menegang. Itu cahaya yang sama seperti sebelumnya. Profesor itu memasukkan kristal ke dalam sakunya dan bertanya apa yang dia lakukan di sana. Will menyangkal kecurigaan apapun, mengatakan dia sedang mencarinya, bahwa monster-monster itu bertingkah aneh dan bahwa pelatihan tampaknya telah berakhir. Veronica berkata dia mengerti dan mereka akan kembali sekarang. Will memintanya untuk menunggu. Dia ingin tahu batu apa itu. Profesor itu menjawab bahwa itu bukan apa-apa. Dia mendesak. Dia ingin tahu apa yang telah dilakukannya selama ini, meninggalkan siswa lain. Dia memintanya untuk menjawabnya. Veronica membuka mulutnya. Dia bilang dia minta maaf, tapi dia biasanya tidak terbuka tentang metodenya dan akan lebih baik jika Will diam tentang itu. Will menghela napas, merasakan auranya. Profesor itu memberitahunya untuk tidak khawatir, bahwa dia tidak akan melakukan hal buruk. Dia tidak bisa berkata apa-apa lagi. Dia mencoba mendesak lebih jauh, tetapi dia tidak punya cukup kekuatan untuk itu. Dan lebih dari itu, dia belum siap untuk mencurigai Profesor Veronica. Di kehidupan masa lalunya, dia adalah rekannya, dan dengan begitu, kamp pelatihan berakhir. Malam itu, Will tidak bisa tidur. Dia terus bertanya-tanya apakah Veronica terlibat dengan bulan merah. Di kehidupan sebelumnya, dia tidak pernah seperti ini. Jadi dia mengamatinya dari kejauhan, memperhatikan dia sedang berbicara dengan profesor lain. Dia mengaktifkan penyembunyian kehadirannya dan bergerak mendekat, dengan hati-hati. Profesor lain itu berkata dia telah menerima permintaan untuk meninggalkan kampus dan ingin tahu kemana dia akan pergi. Veronica berjalan pergi, mengatakan itu urusan pribadi. Will memikirkannya. Mungkin dia akan melakukan sesuatu yang berhubungan dengan batu merah itu. Dia tidak punya pilihan. Dia harus mengikutinya. Veronica berjalan melewati kota. Will mengikutinya. Dia tahu dia pergi tanpa berpikir panjang. Jika dia salah, dia tidak lebih dari seorang penguntit. Tetapi dia tidak bisa begitu saja mengabaikan kekhawatiran itu. Tidak ketika ada kesempatan nyata untuk mempelajari sesuatu sebelum tragedi itu terulang kembali. Dan jika ada cara untuk membersihkan nama Veronica, dia harus mencari tahu. Ini adalah pertama kalinya Will kembali ke kota itu sejak kehidupan masa lalunya. Setelah lulus dari Akademi Helix, penyebaran monster telah menjadi masalah yang serius dan dia langsung dikirim ke medan perang tanpa sempat melakukan apa-apa. Setidaknya itulah yang bisa dia ingat. Veronica berhenti di sebuah kedai dan membeli roti gulung kecil dari seorang pria tua. Will memperhatikan, dan sesuatu bergejolak di dalam dirinya, kenangan memakan roti itu bersamanya. Hampir tanpa berpikir, dia juga membeli satu dan menggigitnya. Enak sekali. Veronica tersenyum dan berkata bahwa tempat itu luar biasa. Will mengatakan dia berasal dari luar kota dan belum pernah membeli jajanan seperti itu sebelumnya. Dia bertanya apakah Veronica sering melakukannya karena dibesarkan di keluarga pedagang. Dia membenarkannya, tetapi menjelaskan bahwa itu lebih dari itu. Dengan segala kemungkinan yang bisa terjadi, dia telah membuat aturan untuk dirinya sendiri. Setiap kali dia melihat toko roti, dia akan masuk. Itu dimulai saat bepergian dengan orang tuanya ketika dia masih kecil. Dan kemudian, sebagai orang dewasa, saat memimpin kampanye di medan perang, dia telah bertemu banyak orang. Sebagian besar dari mereka tidak pernah dia lihat untuk kedua kalinya. Dan bahkan ketika dia bertemu lagi dengan seseorang, orang itu telah banyak berubah. Mereka hampir seperti orang asing. Dia tak mau menyimpan penyesalan, jadi dia menyingkirkan gagasan untuk menunda sesuatu. Will berkata itu masuk akal. Itulah sebabnya dia bisa bergaul dengan baik dengan semua orang. Kembali ke masa sekarang, dia menekan tangannya sendiri ke dadanya. Pada akhirnya, dia telah membiarkan Veronica mati. Kali ini akan berbeda. Dan untuk itu, dia perlu mengetahui kebenarannya dengan matanya sendiri. Veronica berbelok ke sebuah gang. Will terus mengikutinya, menjaga jarak. Dia sadar dia menjadi terlalu mencolok dan memperkuat penyembunyian kehadirannya. Di ujung gang, Veronica berhenti di depan seseorang. Orang itu berkata mereka telah menunggunya, meminta maaf atas lokasinya, dan menyatakan itu adalah masalah penting. Lalu mereka menurunkan tudungnya dan berkata sudah waktunya membicarakan barang yang telah mereka sepakati. Veronica mengambil batu itu dari sakunya dan menyerahkannya. Pria itu memegangnya dengan kedua tangan dan membeku sejenak, lalu meledak dalam kegembiraan yang nyaris tak tertahan. Dia berseru bahwa itu sungguh luar biasa, bahwa Veronica memiliki bakat luar biasa persis seperti yang selalu dia yakini. Dengan itu, keinginan gereja akhirnya bisa terpenuhi. Mereka akan membuat bulan merah semakin dekat. Will merasakan beratnya kata-kata itu. Jadi begitu, semuanya terhubung. Bulan merah, batu itu, gereja, tapi fokusnya goyah. Penyamaran kehadirannya mulai buyar. Veronica langsung menyadarinya dan berbalik dengan pedang sudah di tangan.
Will nyaris tidak punya waktu untuk bereaksi terhadap serangan itu. Dia hanya bisa memanggil namanya. Veronica berkata jadi dia telah mengikutinya. Dia berdiri menghadapnya, posturnya tertutup. Pria di belakangnya berkomentar dengan nada kekecewaan yang dibuat-buat bahwa dia telah memintanya untuk datang sendiri. Dia bilang dia menyesal Veronica melanggar perjanjian karena dia benar-benar percaya akan mendapatkan rekan baru untuk ordo tersebut. Veronica menjawab dengan datar bahwa dia harus menganggapnya sebagai kecelakaan. Pria itu bilang tidak apa-apa. Kalau begitu, dia akan membiarkannya menanganinya dan ordo masih akan menyambutnya. Will menunggu jawabannya dengan tegang. Veronica menolak. Dia bilang dia hanya di sana untuk menyelidiki dan dia sama sekali tidak berniat mengorbankan seorang murid. Will berkata dia minta maaf, tapi dia perlu mengerti apa yang sedang terjadi. Veronica menghela napas dan mengakui bahwa itu adalah kesalahannya. Seharusnya dia menjelaskan semuanya lebih awal. Hari itu di hutan, dia merasakan sesuatu yang aneh. Apa yang dia temukan hari itu adalah monster dalam keadaan mengamuk, dan di dekatnya ada sebuah batu merah. Veronica menggambarkan perasaan aneh yang dia rasakan saat memegangnya. Saat dia menyalurkan sihir ke batu itu mengeluarkan cahaya merah yang kuat. Saat itulah pria itu mendekat, berkomentar bahwa menemukan seseorang dengan potensi seperti itu di tempat seperti ini pastilah kehendak dari tatanan yang lebih tinggi. Dia ingin membuktikan bahwa misi itu sepadan, tetapi Veronica ingin tahu siapa dia. Pria itu berkata dia ingin bicara lebih banyak, tetapi ada aturan. Jika dia ingin mengerti apa itu batu tersebut, dia harus menerima 2 syarat. Jaga agar batu itu tetap bersinar dengan cahaya, yang akan menjadi bukti kualifikasi, dan jangan beritahu siapapun untuk pergi ke tempat yang mereka tunjukkan padanya. Dia bilang dia menyesal harus memberinya ujian seperti itu, tetapi dia benar-benar berharap untuk melihatnya di antara mereka. Itulah sebabnya Veronica pergi ke sana untuk menyelidiki. Dia berpikir bahwa memahami apa yang terjadi lebih baik daripada membiarkan sesuatu yang buruk terjadi tanpa mengetahui penyebabnya. Will berkata penjelasannya masih belum lengkap. Veronica setuju dan meminta maaf, tetapi Will menjawab bahwa dia lega. Dia jelas bukan orang jahat. Pria itu menghela napas, mengatakan bahwa pernyataannya yang tertarik pada ordo itu adalah kebohongan, dan itu membuatnya sedih. Dia membuang batu itu, berkomentar bahwa tidak seperti biasanya dia membuang seseorang dengan bakat sebesar itu. Will mengenali batu di udara itu. Itu adalah batu yang sama yang diterima Veronica di dekat air. Tapi sebelum ada yang bisa bereaksi, batu itu mulai bersinar. Monster di sekitar mereka mengamuk pada saat itu juga, dan 8 naga muncul dari air. Pria itu menonton dengan kekaguman, mengatakan bahwa bahkan di antara anggota ordo, mereka yang bisa membangkitkan kekuatan sebesar itu jarang terjadi. Naga air itu luar biasa kuat. Veronica menghitung ada 8. Will berkata dia bisa menangani setengahnya. Dia menolaknya, bahkan sebelum dia menyelesaikan kalimatnya. Itu tidak perlu. Veronica maju dengan sihir pedangnya dan memotong ke-8 kepala sekaligus. Will bergumam bahwa memang itu yang dia harapkan darinya, tetapi sang guru tidak menurunkan kewaspadaannya. Dia terus mengawasi naga-naga itu. Kepala-kepala itu jatuh ke tanah dan kemudian bergerak. Will bertanya apakah yang dilihatnya itu benar. Veronica membenarkannya. Naga-naga itu masih hidup setelah dipenggal. Dia ingin mengerti regenerasi macam apa itu yang mampu bertahan hidup tanpa kepala dan tanpa sihir penyembuhan apapun. Ada yang salah di sana. Salah satu naga langsung menyerang Will. Dia menyingkir dan menarik pisaunya, mendaratkan serangan di tubuh makhluk itu. Dia sudah tahu betapa kerasnya kulit itu. Will mencengkram naga itu dan berkata dia perlu menguji sebuah teori. Dia akan mengurus yang satu ini. Veronica berkata dia mengerti, tetapi menyuruhnya untuk tidak terlalu memaksakan diri. Dan Will menjawab itu akan cepat, melepaskan batas fisik tubuhnya, dan mendorong maju dengan kekuatan penuh di kakinya. Dia meraih kepala naga itu dengan kedua tangan dan menariknya dengan sekuat tenaga. Yang keluar bukanlah kepala. Itu adalah sebuah tentakel. Itu adalah seekor kraken. Veronica langsung mengerti. Kepalanya tidak beregenerasi karena itu memang bukan kepala sejak awal. Itu adalah Octodrakon, tubuh lunak, bentuk yang menipu. Monster itu berbicara. Ia berkata Will telah mengungkap wujud aslinya dalam sekejap, dan itu mengesankan. Ordo tidak mengevaluasi kemampuan bertarung, jadi mereka tidak akan bisa menyingkirkannya di sana. Pada saat itu, ia akan bertindak melawan keinginan mereka. Ia memperkenalkan diri sebagai Owl Root dan menyatakan akan menjatuhkan mereka berdua dengan tangannya sendiri. Will menatap Veronica dan bertanya apakah dia bisa mengatasi monster itu. Sihir pedangnya mungkin akan lebih efektif melawan makhluk jenis itu daripada apapun yang bisa dia lakukan. Veronica bilang dia akan mengikuti panggilannya, tapi dia tidak bisa membahayakan seorang murid. Will meraih tangannya. Dia mengaktifkan peningkatan fisik dan berkata dia akan kembali setelah mengalahkan Alrut. Dia hanya perlu tetap aman sampai saat itu. Veronica tersenyum, menyebutnya murid yang nekat.
Lalu dia berbalik dan berkata, baiklah, tapi dia harus waspada akan satu hal, pria itu mungkin punya kartu as lain. Will terkejut. Dia melanjutkan, mengatakan bahwa Will sudah membuktikan itu bukan hal yang mustahil. Dia bergerak maju. Allroot berkomentar bahwa dia sangat cepat, lalu menyentuh dadanya sendiri mengatakan dia juga cepat. Will menerjang dengan pisau, dan penyihir itu menangkisnya dengan tongkatnya. Will tidak menduga itu. Allroot berkata dia sepertinya berbakat dalam segala hal. Keduanya mundur, memposisikan ulang diri untuk duel. Penyihir itu menyadari wajahnya tergores. Rasanya sakit, tapi dia bisa menyembuhkannya. Veronica mengamati dari kejauhan dan menjelaskan batu merah itu memancarkan aliran mana pasif yang menyerupai sihir ofensif. Dengan kata lain, Allroot adalah seorang penyembuh yang bisa bertarung. Will bertanya bagaimana dia tahu metode bertarung untuk sihir penyembuhan. Allroot menjawab bahwa, tentu saja, dia tidak tahu. Tapi melihat seseorang seperti Will beraksi, dia bisa belajar seolah-olah Will sendiri adalah gurunya. Will berpikir bahwa ini pernah ada sebagai metode bertarung untuk para penyembuh. Dia ingin tahu sejauh mana orang-orang ini telah berkembang. Allroot berkata bahwa pada titik ini, jelas Will sudah berbakat sejak awal dan dia sangat iri. Dia ingin sekali bertemu dengan orang yang telah mengajarinya. Dia bertanya, apa pendapat Will, apakah dia tertarik untuk bergabung dengan Ordo? Will berkata dia pasti bercanda. Dia tidak akan pernah menjadi salah satu dari sampah-sampah itu, bahkan jika dia terlahir kembali. Sihir penyembuhan di tangannya berubah menjadi kemerahan. Allroot terkejut. Dia berkata, kalau begitu sayang sekali. Dia bergegas ke arah Will, menyatakan akan menghabisinya di sana juga. Will menangkis dengan belati. Dia berpikir bahwa peningkatan fisik Allroot sangat kuat. Ordo, batu merah, sihir penyembuhan yang digabungkan dengan sihir ofensif, ada banyak hal yang masih belum dia pahami. Tapi dia akan mendapatkan semua jawaban dari pria ini. Dan mungkin entah bagaimana dia bisa mencegah tragedi itu. Dia menangkis tongkat Allroot, berputar dalam gerakan yang sama, dan menendang penyihir itu hingga terpental. Allroot menyeimbangkan diri dengan tongkatnya, dan mengakui bahwa jika begini terus, dia akan benar-benar kalah. Tapi dia bilang ada Ordo di belakangnya. Dia mengaktifkan sesuatu, perusak tubuh. Salah satu matanya berubah merah seperti mata rubah. Lengannya mulai melengkung, berubah menjadi bentuk yang mengerikan. Allroot berkata itu benar-benar luar biasa. Will berpikir bahwa ini jauh melampaui peningkatan fisik normal dengan sihir penyembuhan. Dia ingin tahu dari siapa Allroot mempelajarinya. Penyihir itu menjawab bahwa semuanya berasal dari ajaran Ordo. Sebelum itu, dia menjalani kehidupan yang membosankan, tidak memikirkan apapun. Dia adalah seorang penyembuh yang disewa oleh unit sihir, mengikuti perintah dari orang-orang sombong setiap hari sama seperti hari sebelumnya. Tapi sebagai seorang penyembuh, dia juga tahu cara melihat, dan yang dia lihat adalah dunia yang penuh dengan orang-orang yang tidak pantas diselamatkan. Ordo memberi mereka kekuatan dan kebangkitan. Jadi kehidupan Allroot akhirnya mulai bersinar. Will berkata dia tidak tahu apa yang disadari Allroot, tapi apa yang dilakukannya salah. Jika dia terus seperti ini, banyak orang akan kehilang nyawa mereka. Allroot memukul ototnya yang cacat dan menjawab bahwa semuanya baik-baik saja. Ordo berkata memang seharusnya begini. Lalu dia melemparkan Will dengan keras ke seberang gang. Will menabrak dinding dan batuk darah. Allroot berjalan ke arahnya menyatakan bahwa keadilan selalu menang. Will memikirkan hal itu. Karena cangkang kosong sepertinya adiknya, guru Veronica, dan banyak orang lain telah kehilangan nyawa mereka. Allroot berhenti, terkejut. Dia ingin tahu bagaimana Will masih bisa berdiri dengan luka sebanyak itu, tapi ada sesuatu yang berbeda darinya. Will mulai menyembuhkan lengannya sendiri. Luka-lukanya menutup hampir seketika. Allroot tidak bisa mempercayainya. Setiap luka telah sembuh dalam hitungan detik. Pemulihan macam apa itu? Will berkata dia tidak akan pernah memaafkan Allroot dan dia akan membuatnya menderita sesuatu yang lebih buruk dari kematian. Allroot menyerbu ke depan sambil berkata dia akan mengambil nyawa Will terlalu cepat sehingga dia tidak punya kesempatan untuk sembuh. Will bergerak pada saat yang sama, memukul lengan mengerikan itu dengan sekuat tenaga. Allroot terdorong mundur oleh benturan itu. Will memberitahunya untuk tidak mulai berteriak karena dia bahkan belum selesai. Allroot baru saja memproses pikiran bahwa Will bergerak terlalu cepat ketika sebuah pukulan uppercut mendarat telak di rahangnya. Dia terlempar ke belakang, tersangkut di langit-langit gang, dan jatuh ke tanah dalam keadaan pingsan total. Will menatap tubuh yang tak bergerak itu dan berkata, Allroot sudah pingsan. Dia akan mengurusnya nanti. Lalu dia menoleh ke guru Veronica yang masih menghadapi Kraken. Dia fokus dan melancarkan tebasan dahsyat dengan pedangnya, sihir kilat. Makhluk itu terbelah menjadi dua, setiap bagian jatuh ke tanah seperti irisan sushi. Veronica memperhatikan bahwa Will sepertinya juga sudah selesai. Regenerasi monster itu kuat, jadi butuh beberapa waktu. Will setuju bahwa Kraken adalah lawan yang tangguh, tapi dia langsung berbalik, membanting wajah Allroot dengan keras, dan mendorong tubuhnya ke dinding.
Dia menekan pisau ke wajah penyihir itu dan berkata dia akan menjawab beberapa pertanyaan. Ruth menjawab bahwa begitulah jadinya dan meminta Will untuk tidak memasang wajah yang begitu menakutkan. Will berkata itu terserah dia. Dia punya banyak pertanyaan. Dia ingin tahu apa kultus itu dan apa tujuannya. Al-Ruth bilang, seorang penganut tidak pernah membocorkan informasi kepada orang luar. Lalu dia menekan belatinya sendiri ke lehernya dan menyatakan bahwa dia akan mengabdikan hidupnya untuk sekte itu. Dia berharap sekte itu panjang umur dan mengakhiri hidupnya sendiri. Will membeku. Al-Ruth menangis, mengatakan bahwa dia telah mengorbankan dirinya untuk melindungi rahasia sekte. Dia adalah seorang penganut yang sempurna. Dengan begitu, jiwanya akan dibimbing ke dunia keinginan Tuan Claudius. Tapi kemudian, pikiran Al-Ruth mulai yernih. Dia menyadari lukanya telah hilang. Al-Ruth bergumam, bingung. Dia yakin telah mengenai trakeanya sendiri. Rasa sakit dari pisau dingin itu nyata. Will berkata dia terkejut saat Al-Ruth melakukan itu. Dia telah meremehkan keyakinannya, tetapi dia berhasil menyembuhkannya. Al-Ruth berkata itu tidak mungkin. Dia sudah mati. Will menjawab bahwa dia tetap bisa menyembuhkannya. Al-Ruth bersikeras bahwa itu mustahil bagi penyembuh normal manapun. Will berkata dia tidak normal dan di masa depan dia akan menjadi penyembuh terbaik di dunia. Lalu dia membiarkan ancaman itu menggantung di udara. Jika dia bisa menyembuhkan seseorang di ambang kematian, dia juga bisa melukai seseorang sampai titik itu dan menyembuhkannya lagi sebanyak yang diperlukan. Al-Ruth mengerti apa artinya itu dan menjadi ketakutan. Will bertanya apakah dia siap untuk bicara. Al-Ruth berpikir dia tidak punya pilihan lain. Tetapi sebelum dia bisa membuka mulutnya, sesuatu mengambil alih pikirannya. Sebuah suara memerintahkannya untuk mati. Kepanikan menyebar di wajah Al-Ruth. Dia ambruk ke tanah sambil menangis tanpa kendali atas tubuhnya sendiri. Will mundur karena terkejut. Pria itu sekarat dengan sendirinya. Veronica berteriak agar dia menjauh. Ada yang tidak beres. Will menurut. Tubuh Al-Ruth mulai larut menjadi asap. Keduanya menutupi wajah mereka dengan lengan saat sisa-sisa tubuhnya membusuk di tanah. Will bergegas ke apa yang tersisa dan mencoba menyembuhkannya, menyuruhnya bertahan, tapi itu sia-sia. Kekuatan hidup Al-Ruth telah musnah dalam sekejap. Semacam kutukan kuat yang terlalu kuat untuk dibalikan, gumam Will, bertanya-tanya siapa di balik sekte itu. Veronica bertanya apakah dia baik-baik saja. Will membenarkan, tetapi menggerutu bahwa dia telah kehilangan satu-satunya kesempatan untuk mendapatkan informasi dan itu adalah kesalahannya. Veronica berkata sudah cukup murid itu hidup dan sudah waktunya untuk kembali ke akademi. Dalam perjalanan kembali, Will menyebutkan bahwa batu merah itu hancur entah dari mana. Veronica berkata sekte dan batu merah itu terlalu berbahaya. Hanya mengetahui keberadaan mereka saja sudah meresahkan, dan mereka harus berhati-hati. Will setuju. Dia berpikir bahwa, dibandingkan dengan kehidupan sebelumnya, dia membuat kemajuan, tetapi dia bertanya-tanya, apakah itu akan cukup? Veronica berkata bahwa pada akhirnya, dia senang Will juga ikut turun ke lapangan. Dia telah mendesak direktur untuk itu. Dan karena Will lah dia menyadari sesuatu. Will mengerti. Veronica baru menyadari keberadaannya di kehidupan ini. Jadi dia mengambil kesempatan untuk bertanya mengapa dia terus menggunakan mana untuk menyerang, padahal dia seorang penyembuh. Veronica berkata dia berasal dari keluarga pedagang dan selalu punya banyak kesempatan untuk berinteraksi dengan penyembuh dan penyihir penyerang. Mungkin itu sebabnya. Will berkata jika itu saja sudah cukup, penelitian mana pasti sudah jauh lebih maju. Veronica mengaku dia tidak bisa menjelaskannya dengan benar. Rasanya seperti seseorang telah memberitahunya sesuatu ketika dia masih muda, perasaan yang samar, sulit untuk dijelaskan. Will bertanya-tanya apakah orang itu mungkin memiliki hubungan dengan sekte tersebut. Veronica mengganti topik dan bertanya apakah dia mau makan roti. Will terdiam sejenak lalu setuju. Bahkan dengan begitu banyak misteri yang masih belum terpecahkan, Will berhasil menemukan petunjuk untuk menghindari kehancuran yang dia ketahui. Tentu saja, dia juga dihukum karena pergi tanpa izin. Di tempat lain, di sebuah rumah bangsawan, seorang pria tewas dengan cepat. Ada bekas gigitan vampir di lehernya. Sebuah suara bertanya, apakah dia sudah mati, dan berkata, sekarang giliran wanita itu. Wanita itu menghela napas. Dia berkata akan melakukannya jika itu adalah perintah dari sekte.